Pengalaman bisnisnya yaitu distributor dan leader reseller sajadah bulu Semarang. Kemudian beliau juga merupakan seorang founder 3D Design Center. Kemudian beliau juga merupakan owner Kasklo Print on Demand, merupakan juga seorang founder komunitas pengusaha muda Indonesia, pernah membantu 2.900 lebih pembisnis untuk go digital dengan digital marketing mindset, merupakan seorang afiliator juga, dan lebih dari 4 tahun telah membangun bisnis dengan WhatsApp marketing. Kemudian beliau juga seorang founder kampus digital, merupakan seorang mentor di Tribelio, Billionaire Coach, kampus dosen jualan, komunitas Dream Come True. Kemudian beliau juga punya bisnis Madu Akso ya Mas ya, betul? Merupakan seorang senior marketing konsultan di startup Akosta dan seorang tim di Jitaluna PT Cipta Esa Kreasindo. Nah, jadi Mas Hasim ini memang sudah expert di bidangnya ya, khususnya di WhatsApp marketing. Kayak gitu. Langsung aja materinya kepada Mas Hasim, dipersilahkan. Oke, makasih Teh Popi, makasih semuanya ya. Wow, luar biasa banget. Pada malam hari ini rame ya, ada sekitar lebih dari 50 orang bergabung pada malam hari ini. Nah, pada malam hari ini saya akan lebih banyak sharing ya tentang pengalaman gitu kan. Eh, dan ini akun saya belum dibuat co-host. Oke, ada dua akun Hasim Jurne yang ada logo HJ-nya itu dibuat co-host saja ya. Karena itu yang buat secara screen nantinya. Oke, Ya, boleh ada ya logo. operator ya, tolong di... Yang logonya ada HJ, Hasim Jurne itu ada HJ logonya, itu co-host saja. Oke, jadi seperti yang dibacakan Teh Popi tadi gitu ya. Kalau pengalaman bisnis memang kurang lebih seperti itu. Saya basicnya memang di dunia marketing gitu kan. Dan ya kurang lebih tadi yang disebutin Popi semua itu ya. Saya bermula dari seorang marketing juga gitu. Jadi mulainya dari marketing gitu. Dan sampai sekarang pun alhamdulillah mendapat beberapa amanah juga untuk memegang brand. Baik itu kita membantu brand klien gitu ya untuk meningkatkan penjualannya dengan digital marketing atau brand kita sendiri yang kita ingin tingkatkan menggunakan digital marketing juga. Intinya kita saya atau kami fokusnya bagaimana kita membantu ya para bisnis owner digital marketer gitu ya untuk meningkatkan penjualannya dengan digital marketing. Oke. Nah, oke teman-teman, luar biasa banget nih. Masih pada antusias ya pada malam hari ini. Meskipun mungkin di luar sana orang-orang tuh ngerasa apa namanya tuh, wah mending tidur aja deh malam hari kayak gitu kan. Teman-teman masih menyempatkan dirinya untuk belajar. Kenapa saya mengapresiasi teman-teman gitu ya? Karena saya dulu sebelum saya sering sharing-sharing kayak gini, saya juga berawal dari seorang pembelajar gitu. Artinya apa sih gitu kan? Ketika ada Zoom saya ikut, ketika ada apa saya ikut. Ternyata itu manfaatnya luar biasa banget gitu. Karena gini teman-teman, ketika kita punya growth mindset atau mindset untuk selalu berkembang, maka kita juga akan bisa mengikuti perkembangan zaman. Tapi kalau mindset kita udah deh malas belajar, udah deh malas apa namanya ngikuti Zoom kayak gini, ngapain sih? Uang bisnis konvensional aku masih lancar aja kayak gitu. Saya yakin deh nggak akan bertahan lama, tapi bingung sendiri. Kok sepi ya kayak gitu? Kenapa? Saya bukan mendoakan jelek ya, itu banyak dari beberapa klien kami gitu kan. Dia cerita, Mas, saya tuh punya bisnis mas di bidang properti gitu. Laris mas penjualannya. Teman-teman saya juga di bidang properti pada laris gitu. Cuman saya itu ini yang ngomong ke saya tuh umur 70-an lah, 70, 60-an lah dia cerita. Tapi saya tuh ngerasa Mas, kalau bahwasanya sebentar lagi meskipun properti kelihatan mamit pakai konvensional, tapi ada masnya dia akan tergeser juga nih dengan yang ada yang namanya digital. Maka dia udah mulai melek nih. Mas, aku pengen dong belajar digital marketing dan sebagainya. Oke, siap lah kayak gitu. Aku pengen dong dibantu untuk digital marketing propertiku dan sebagainya. Macem-macem lah. Jadi yang jelas di sini kalau misalkan udah ngerasa puas, maka tunggu aja masanya akan digerus ya, Man. Tapi kalau misalkan kita ada kemauan untuk growth mindset, terus belajar, nah itu pasti bisa mengikuti perkembangan zaman dan kalau teman-teman tahu tahu ya, sekarang kan dunia digital sekarang
itu loh kalau saya ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang penjual di pasar, penjual di mana, mereka kan banyak mengeluh. Wah mas, sekarang aku udah banyak kalah nih sama anak-anak muda. Wah mas, aku udah apa namanya tuh, dulu sih bisnisku lancar mas, tapi gara-gara di internet itu loh anak-anak muda malah pada pinter-pinter gitu kan. Malah mungkin penghasilanku dikalahkan sama anak-anak muda kayak gitu. Kenapa kayak gitu? Karena dia punya growth mindset anak muda kayak gitu. Nah, makanya saya tuh sangat apresiasi ada Bu Asti Suwarni kayak gitu kan. Itu semangat loh belajarnya. Tiap saya bikin Zoom, wow, dia ikut. Ada Pinky Shopping gitu ya, itu siapa? Nah, namanya tuh macam-macam ya. Terus ada Bu Tuti Hestuti, ada Mbak Vela, Mbak Bella gitu kan, dan macam-macam. Masih banyak lagi. Itu saya apresiasi luar biasa banget gitu. Semangat belajarnya, semangat bertumbuhnya kayak gitu kan. Oke. Dan mungkin saya di depan teman-teman bukan orang yang apa ya namanya tuh, bukan orang yang pengalamannya sebanyak teman-teman gitu ya. Artinya kan saya ya pengalamannya ya seperti itu aja yang tadi dibacakan Teh Popi. Tapi sejauh ini beberapa klien kami puas dengan pelayanan kayak kami kayak gitu. Contoh kemarin kita barusan MOU dengan salah satu brand kayak gitu kan. Dan brand apa namanya, brand kosmetik lah kayak gitu. Terus dia membantu mas, aku dibantu dong untuk pendampingan dari reseller-resellerku kayak gitu dengan menggunakan WhatsApp dan sosial media, dan alhamdulillah dalam 1 pekan mengalami kenaikan omset 5 kali lipat. Itu yang bilang bukan kami ya, tapi klien-klien. Artinya mungkin pengalaman saya bukan belum sebanyak teman-teman, tapi alhamdulillah klien-klien kami puas dengan pelayanan yang kami berikan. Baik itu pendampingan untuk digital marketing maupun beberapa pelayanan yang lain gitu. Nah, kalau fokus bisnis saya di mana? Nah, kalau fokus bisnis saya lebih ini ya itu ya, dia melakukan pendampingan dan sebagainya, terus training, terus kita ada digital product, baik e-course, terus kita ada tools juga aplikasi gitu ya. Dan all apa rata-ratanya itu gimana ya, mulai dari course, aplikasi, terus layanan kayak pendampingan reseller, terus agency kayak gitu dan sebagainya, itu semuanya all about digital marketing. Bagaimana kita menservis orang-orang untuk meningkatkan penjualannya dengan digital marketing. Jadi memang ada beberapa apa namanya, ada beberapa pelayanan, tapi kita niche-nya tetap satu. Niche-nya adalah bagaimana meningkatkan penjualan klien-klien kami menggunakan digital marketing seperti itu. Makanya tadi kalau teman-teman lihat, Mas Jasim kok pengalamannya banyak, bla bla bla, apakah Mas Jasim itu kutu loncat? Sebenarnya bukan kutu loncat gitu lah. Sebenarnya pelayanan itu semua itu niche-nya tetap satu gitu. Bagaimana membantu para klien untuk meningkatkan penjualannya dengan digital marketing. Cuman itu sebenarnya funnel semua tuh. Oke, tadi setelah dia dari produk ini, kita funnel ke produk mana lagi, produk mana lagi, produk mana lagi kayak gitu kan. Sehingga sebenarnya itu semua itu dalam satu rangkaian. Cuman apa namanya tuh, secara brand saya beda-bedakan gitu. Supaya apa? Manajemennya lebih rapi aja gitu kan. Manajemennya sebenarnya rapi karena tiap brand akan ada yang megang ada yang megang masing-masing. Contoh nih di apa namanya tadi, di Madu ada yang megang. Madu fungsinya untuk apa sih? Untuk orang-orang yang pengen belajar digital marketing tapi nggak punya produk, kita beri Madu. Terus kampus digital untuk apa sih? Untuk memberikan edukasi orang tentang digital marketing. Terus apa tadi, macam-macam lah ya. Terus Akosta untuk apa sih? Nah itu Akosta itu salah satu implementasi kami membangun startup di bidang teknologi untuk apa namanya tuh, properti lah kayak gitu. Jadi kita membantu klien-klien kami di properti juga itu di Akosta gitu. Jadi all about digital marketing, kita niche yang saya kira itu di digital marketing, tapi pelayanannya memang ada banyak gitu. Dengan saya beda-bedakan brandnya. Supaya apa? Supaya manajemennya lebih rapi. Gitu. Oke teman-teman, seperti itu mungkin perkenalan awalnya ya. Saya akan langsung sharing aja gitu kan. Tentang, tadi bisa 5 menit ya perkenalan, mungkin langsung masuk ke sharing gitu. Nah, tadi masih ingat ya, kalau misalkan mau dapatkan ebook ini, maka caranya adalah posting testimoninya di story IG dan tag Instagram @wawa_crm, @resimjourney, dan @billionaire.co.id. Oke. Nah, nah ini nih openingnya. Orang itu tidak suka dijuali. Saya pengen tanya nih ke teman-teman. Siapa sih yang senang dijuali? Coba tulis di kolom komentar. Siapa sih orang yang senang dijuali? Coba tulis di kolom komentar. Ada nggak? Siapa yang suka dijuali? Ada nggak? Nggak ada ya?
Oke, kalau misalkan memang nggak ada yang suka dijuali gitu ya, maka memang bener orang nggak suka dijuali, sukanya ceritain. Nah, bener kan? Ini nih Mbak Bella sukanya ceritain. Nah, bener kan ternyata bener. Selanjutnya adalah orang tuh suka curhat dan diceritain. Bener ya? Ya mungkin ya Mbak Bella udah pernah ikut Zoom saya apa belum nih? Tapi kok kenapa dia bisa tahu? Ya gitu. Intinya adalah orang itu suka curhat dan diceritain. Sudah pernah Mas? Oke, luar biasa nih. Sudah pernah ikut seminarnya gitu ya. Mbak Bella biasanya ikut di mana nih? Udah jadi mana ya? Database saya ya. Oke. Orang yang udah lama ya jadi database kami gitu ya. Biasanya udah sering tuh ikut Zoom-Zoom yang kayak gini gitu. Jadi sebenarnya Zoom ini itu kita gabungan ya antara Beyond Request dengan database kami kayak gitu. Nah, apa namanya tuh orang suka curhat dan diceritain. Makanya ibu-ibu rumah, ibu-ibu arisan gitu ya, atau mungkin suatu komunitas gitu ya, atau dan mungkin perkumpulan-perkumpulan orang kan jarang tuh ngobrol tentang jualan. Tapi biasanya di situ terjadi jual beli gitu. Contoh aja nih, kalau teman-teman di suatu komunitas gitu ya, apakah nanti ngobrolnya kamu jualan apa? Bukan jualan apa ya? Ngobrolnya kan nggak mungkin tuh gini. Aku jualan ini, kamu mau nggak beli? Kan nggak kan beda kan? Tapi ketika ngobrol di suatu komunitas gitu ya, terus cerita, aku kesibukanku lagi ini nih, aku lagi apa namanya tuh, kesibukanku adalah sekarang lagi eh, sebagai apa namanya tuh, IO, event organizer kayak gitu kan, dan saya lagi bantu handle beberapa klien nih untuk menghandle event-eventnya kayak gitu kan. Cerita aja, terus terus ada yang jawab, oh iya, oh gimana tuh, apa tuh klien-kliennya, terus oh klien-klien tuh dari ini bla bla bla. Oh iya, aku juga ada nggak nih mau ada acara bisa bantu nggak dan bla 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 kayak gitu. Jadi semuanya tuh bermula dari cerita gitu. Nah, dari cerita itulah nanti apa namanya tuh konversinya atau arahnya itu ke penjualan gitu. Jadi mulailah semuanya dengan cerita. Mulailah semuanya dengan apa namanya tuh obrolan yang ringan. Saya juga sering kayak gitu kan. Ketika saya melakukan pitching gitu. Ini macam-macam ya. Artinya ini meskipun temanya memiliki penawaran-penawaran modul WhatsApp itu, tapi saya akan memberikan lebih dari itu gitu. Nggak cuma WA doang gitu kan. Gimana cara kita membuat orang nyaman kayak gitu kan. How to influence people kayak gitu kan. Itu penting gitu. Karena itu influence itu juga bagian dari jualan kan gitu. Contoh nih, saya biasanya ketemu orang gitu kan. Pengen mengajukan kerjasama. Saya nggak pernah tuh tiba-tiba, aku punya ini nih, mau nggak kita kerjasama? Nggak gitu. Tapi saya cerita dulu. Oh aku cerita, terus dia cerita, terus kita sama-sama sharing masalahnya apa, ketemu deh yuk kita kerjasama. Sama. Contoh nih, kemarin saya punya apa namanya tuh alumni program kami ya di alumni program kami di kampus digital kayak gitu kan. Dia itu cerita gitu, Mas, dulu aku ketemu Mas Yasim, sebelum aku ikut programnya Mas Yasim itu omsetku ratusan ribu Mas, tapi alhamdulillah sekarang udah hampir ratusan juta. Wow, luar biasa. Aku tanya, caranya gimana Bu? Gitu kan. Terus dia cerita, caranya aku gini Mas, kalau nawari ke orang, itu nggak pernah langsung, ini nih produknya, kamu mau nggak beli? Kayak ngemis kan. Ini beli dong produkku kan nggak bagus nih. Tapi beda nih, ketika dibalik cerita dulu, tanya impianmu apa sih? Oh, aku impiannya pengen umroh. Oh, aku impiannya tuh pengen lunas hutang. Baru deh, kalau kamu pengen umroh, pengen lunas hutang, ini nih aku ada produk yang bisa kamu jual. Gitu. Sehingga apa? Dia ada ketertarikan untuk, wah mau dong aku beli produkmu. Mau dong aku jadi resellermu. Mau dong aku jadi distributormu. Nah kayak gitu. Jadi ini yang cerita bukan saya ya. Jadi salah satu klien kami gitu kan di perusahaan kami gitu. Dia cerita gitu dari yang awalnya 1 tahun yang lalu, 1,5 tahun yang lalu tuh dapat ratusan ribu, sekarang hampir ratusan juta gitu. Itu ceritanya seperti itu. Jadi dia juga memulai semuanya dengan cerita. Terus dia cerita gini kemarin. eh saya kan tanya Bu, kok kayaknya story WA-nya nggak, story WA dan sebagainya aku nggak pernah jualan Bu. Bukan story WA ya, story Facebooknya, terus dan sebagainya. Kalau ngobrol kok nggak pernah jualan Bu. Terus dia cerita, oh iya Mas, emang aku nggak pernah jualan Mas kalau buat kayak gitu story dan sebagainya. Nah kenapa Bu kan tak gituin? Soalnya dulu aku lihat Mas Hasim nggak pernah jualan kalau di story. Oh gitu ya. Oh ternyata gitu kuncinya gitu kan. Karena gini teman-teman, banyak orang di luar sana gitu ya. Ketika buat story, itu isinya tuh banyak banget. Ada 10 gitu kan. Kayak jahitan baju.
kira-kira nih kalau sebanyak itu dilihat atau di skip kira-kira? Ya boleh komen. Kalau story-nya sebanyak itu kira-kira dilihat atau di skip? Banyak tuh. Bla 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 kayak gitu. Kira-kira dilihat atau di skip? Di Skip. skip ya. Skip ya. Nah, makanya ketika tahu seperti itu, inilah seni ketika berjualan di WhatsApp. Gitu teman-teman. Oke, bagi yang teman-teman kemarin pernah ikut ini ya, apa namanya tuh memiliki penawaran modal WhatsAppan yang part satu ini kan yang part 2-nya ya kayak gitu. Yang pernah ikut part satu ini sebenarnya upgrade materi. Jadi kalau saya ada yang dari komunitas saya yang ikut ini gitu ya. Ini sebenarnya upgrade dari apa sih? Dari yang kemarin yang part satu. Jadi ini nanti ada beberapa tambahan yang baru gitu ya. Sehingga teman-teman yang ikut part satu kemarin akan kalau ikut lagi akan dapat insight baru lagi. Tuh. Nah, berarti mereka tuh butuhnya bukan dijuali gitu. Artinya mereka tuh butuhnya solusi gitu loh. Solusi untuk masalahnya gitu. Aku punya masalah ini, kamu punya solusi apa kayak gitu. Di WA sama ketika melakukan penawaran gitu ya. Bukan aku jualan ini yuk beli, bukan. Tapi tanya nih, kamu masalahnya apa? Oh, masalahku apa namanya itu wajahnya berkerut, terus aku mata panda, terus dan sebagainya. Apa nih solusinya? Oh, solusinya itu bla 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 kayak gitu. Oke. Jadi di sini itu ada step-stepnya tuh. Gimana kita melakukan penawaran di WhatsApp. Tapi yang jelas ini gambaran besarnya ya gitu. Jadi mulai mereka cerita masalahnya, kita tahu masalahnya apa, baru nanti kita tawarkan solusinya di situ. Oke? Tapi masalahnya gini teman-teman, terkadang muncul banyak solusi yang ditawarkan di luar sana, gitu ya. Contoh nih, kalau di jalan gitu kan, teman-teman lapar di jalan tuh lapar banget nih. Kira-kira warungnya cuma satu atau ada banyak warung di sana? Coba boleh komen nih. Kalau di jalan teman-teman lagi lapar, kira-kira warung tuh ada satu atau ada banyak banget di pinggir jalan loh. Yuk boleh komen. Kira-kira kalau di jalan, terus kolom komentar nih. Banyak banget, oke Banyak banyak. banget. Ayo, banyak banget ya, banyak banget. Nah, kira-kira nih, gimana caranya supaya mereka tuh datang ke warungmu? Gimana caranya dia datang ke tokomu gitu kan? Gimana dia tuh datang ke kamu? Karena gini, ketika teman-teman menawarkan melalui WhatsApp dan sebagainya gitu kan, kan saya yakin yang menawarkan solusi itu nggak teman-teman doang gitu loh, banyak yang lain gitu kan. Contoh nih, teman-teman punya apa itu namanya punya masalah ya, contoh punya masalah eh, apa ya masalah apa nih yang sering oke deh, pengen diet gitu lah, pengen diet gitu. Kira-kira gitu ya, orang yang pengen, oke ada komen ya, apanya yang banyak, warungnya yang banyak gitu, yang menawarin banyak gitu, solusinya banyak. Kira-kira nih, ketika teman-teman eh lagi diet gitu ya, pengen diet gitu kan, tapi pada saat itu eh ya berat badannya belum ideal gitu kan, maka teman-teman kan butuh suplemen diet kayak gitu kan, atau mungkin butuh gym dan sebagainya. Biar apa? Biar ideal berat badannya. Cuman saya yakin yang nawarin kayak gitu nggak satu dua, akan ada banyak gitu kan. Oh, saya yakin teman-teman ketika lihat di Facebook loh, baru scroll sekali itu yang bersponsor ada berapa banyak atau enggak? Contohnya kalau teman-teman lihat di Facebook gitu ya, scroll sekali kira-kira ada nggak iklan bersponsor di Facebook atau di Instagram? Coba komen. Ketika teman-teman buka di WhatsApp, kira-kira yang nawarin produk di WhatsApp tuh banyak atau sedikit? Banyak ya. Nah, Banyak. maka itu PR-nya gitu. PR-nya bagaimana teman-teman menjadi sesuatu yang paling menawan gitu dan dipilih banyak orang gitu. Saya yakin contoh nih teman-teman ketika pada malam hari ini gitu ya. Apakah tawaran Zoom itu cuma satu dua? Saya yakin pada malam hari ini itu ada beberapa tawaran Zoom di luar sana, gitu kan. Nah, apa sih yang membuat teman-teman tertarik untuk masuk di sini? Ya mungkin salah satunya adalah judulnya, mungkin salah satunya adalah banyak hal yang membuat teman-teman tertarik untuk masuk Zoom di sini. Maka dari itu, ketika teman-teman apa itu? Ketika teman-teman memutuskan untuk suatu pilihan, maka ada suatu hal yang memang teman-teman benar-benar butuhkan, gitu kan.
dan itu beda dengan yang lain. Makanya apa sih kunci penawaran itu? Penawaran yang beda dengan orang lain gitu. Yang paling bersinar, yang paling mengkilap, sehingga apa? Orang lain di luar sana akan ngerasa wah ini spesial gitu teman-teman. Nah, sama ketika saya membuat program-program di usaha kami kayak gitu ya. Nah, itu juga sama. Ketika kita tahu, oh kompetitor kompetitor di luar sana itu mereka gini gini gini, kita akan memberikan layanan yang beda gitu. Ketika contoh nih kita melakukan menangani klien ya gitu. Oh, orang di luar sana itu penanganannya seperti ini. Kita kan beda gitu. Kita tahu, oh apa sih yang membuat klien itu puas gitu. Kita tanya nih, kita tanya. Oh, kita puas karena oh, gini mas, karena bla bla bla. Oh, oke, kalau kamu puasnya karena itu, saya akan kuatin di situ terus gitu. Saya akan serius untuk hire tim di situ gitu. Sehingga apa sih? Sehingga orang-orang akan memiliki ketertarikan ya, di situ gitu ya. Oke, lanjut nih. Nah, untuk memiliki penawaran yang menawan dan paling bersinar gitu ya. Maka teman-teman tuh ada 6 hal gitu. Teman-teman tahu ya, itu ada gambar lampu yang satu tuh paling terang gitu. Yang lainnya itu redup. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kira-kira kenapa nih? Kenapa yang satu itu terang banget, yang lainnya redup? Oke, karena oke, karena yang satu itu dia punya pembeda, yang lain nggak dimiliki. Dia memiliki satu value yang sangat ditonjolkan, yang lain nggak punya gitu. Nah, di sini saya akan meringkas value-value itu menjadi 6 ya, value-value yang untuk penawaran di WhatsApp gitu. Jadi kita ngomongnya gimana kita memberikan penawaran di WhatsApp itu menawan banget gitu. Nah, ada 6 poin. Yang pertama adalah 6 poin yang diakhiri dengan ing-ing semua ya. Yang pertama adalah bagaimana kita membangun personal branding. Oke, nanti saya akan jelaskan one by one-nya. Cuman di sini saya akan jelaskan poin-poinnya dulu. Oke. Yang pertama, membangun personal brandingnya. Yang kedua adalah bagaimana kita memperbanyak storytelling. Storytelling ya, bukan hard selling. Kapan sih diperbolehkan tuh hard selling? Nah, itu ada, nanti ada sendiri gitu. Hard selling itu diperbolehkan ketika konteksnya teman-teman udah memegang hot marketnya. Tapi kalau masih belum hot market, ya nggak bisa gitu kan. Maka di situ harus hot market. Nah, selanjutnya adalah memperluas networking. Di mana kita punya kenalan yang luas-luasnya. Lalu memiliki variasi saat posting gitu kan, variasinya macam-macam nih, A, B, C, D, E gitu. Lalu sisipkan link gitu ya, disisipkan link nih ketika posting gitu. Dan yang terakhir, follow up sampai closing. Oke? Oke, ada gambaran ya gitu ya. Ya, boleh ditulis nih karena ini penting banget gitu. Nanti saya akan sharingkan one by one gitu. Yang pertama adalah membangun personal branding. Ada 6 ya, 6 poin yang nanti akan saya bahas gitu ya. Yang kedua, memperbanyak storytelling. Yang ketiga, memperluas networking. Yang keempat, miliki variasi saat posting. Yang kelima, sisipkan link. Yang keenam, follow up sampai closing. Nah, oke, udah ditulis ya. Jangan lupa ditulis. Kalau lupa, nanti ini sebenarnya poinnya gitu teman-teman. Nah, ini poinnya. Nah, ini poinnya supaya apa teman-teman menjadi orang yang paling menawan. Karena kadang gini teman-teman. Di luar tuh banyak orang yang jago jualan, tapi dia lupa follow up. Kan macam-macam. Ada orang yang jualannya laris, tapi dia lupa membangun personal branding. Ada orang yang jualannya laris, tapi dia lupa untuk memperluas networking. Ada orang yang jualannya laris, tapi dia lupa membuat gimana penawarannya supaya menarik pembeli gitu. Sehingga apa sih? Ketika kita bisa melengkapi 6 aspek ini gitu ya, maka kita bisa melengkapi hal-hal yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan penjualannya gitu, untuk meningkatkan apa ya penawarannya sehingga terlihat menawan dan dipilih banyak orang. Oke ya, siap? Saya lanjut ya. Oke. Nah, yang pertama yaitu membangun personal branding. Nah, sebelum saya lanjutkan sharingnya, oke ya, nanti teman-teman silahkan untuk disiapkan pertanyaannya. Oke, disiapkan pertanyaannya. Nanti ada tips teknik follow up-nya nggak, Kang? Oke, siap.
nanti ya saya akan apa namanya tuh flash di akhir gitu. Tapi silakan sekarang disiapkan pertanyaannya, ditulis di kolom komen, bukan, ya, disiapkan pertanyaannya, boleh ditulis langsung di kolom komentar atau ditulis dulu nanti disampaikan ketika sesi Q&A. Yang jelas adalah pastikan nanti saat sesi Q&A akan ada banyak pertanyaan. Kenapa harus banyak pertanyaan? Karena saya nanti ini sharingnya poin-poinnya doang gitu kan. Nah, adapun nanti ke teman-teman pertanyaan A, B, C, D, E, F, G, sahabat saya nanti disampaikan saat Q&A sebanyak-banyaknya gitu. Nanti Teh Popi akan memilih siapa nih pertanyaan terpilih. Dan seperti yang Teh Popi tadi sampaikan gitu ya, jangan lupa untuk posting di story IG-nya gitu ya. Dan nanti story IG yang terbaik gitu ya dengan tag akun wawa_CRM, akun Asim Journey, dan akun pioneercoach.co.id nanti akan dapetin ebook spesial 99 copywriting for WA marketing. Oke ya, jadi gak usah bingung nih nanti copywritingnya gimana, bla bla bla, nanti penawarannya gimana, nanti ada semuanya lengkap. Oke, lanjut lagi nih tentang personal branding. Oke, orang itu ketika membeli itu ada dua alasan gitu ya. Yang pertama itu membeli Andanya, membeli kamu nih. Yang kedua, membeli produkmu. Tahu nggak kenapa membeli Anda atau produk Anda gitu? Oke, saya punya pengalaman itu ya. Saya tuh dulu pernah punya pembeli gitu. Saya tanya, lah kamu kan udah punya produk ini, kenapa kamu beli gitu kan? Katanya, iya mas, emang aku sengaja beli aja mas. Lah kenapa kamu udah punya gitu? Kan kamu nggak butuh-butuh banget. Iya mas, aku sebenarnya ya beli produknya mas, beli mas Yasinnya. Hah? Kayak gitu. Aku pengen setelah beli itu bisa ngomong sama Mas Yosi, bisa sama Mas Yosi. Oh gitu ya, gitu. Atau contoh nih kalau di workshopnya Kang Dewa gitu. Kan ada nih orang yang beli karena pengen ilmunya Kang Dewa gitu. Ada orang yang beli karena pengen ketemu Kang Dewa gitu ya. Kan beda tuh. Kalau workshop kan yang dijual ilmunya nih. Nah, ada yang pengen ilmunya, ada yang ketemu Kang Dewa gitu. Andai kan teman-teman mengabaikan satu hal ini, personal branding, maka teman-teman akan kehilangan satu ketertarikan dari customer gitu. Karena customer itu macam-macam gitu kan. Ada yang dia membeli karena penjualnya, ada yang membeli karena produknya gitu. Contoh nih, saya tuh kemarin sempat heran itu ya. Ada orang yang pakai aplikasinya Kang Dewa, ya aplikasi lah macam-macam gitu. Contoh, ya kan Kang Dewa punya beberapa aplikasi ya, saya tanya. Loh kamu kenapa, contoh nih ada Wawa CRM, contoh kayak gitu. Kamu kenapa kau pakai Wawa CRM gitu kan? Oh iya, soalnya aku tahu kalau Wawa CRM itu punyanya Kang Dewa, makanya aku beli. Oh gitu ya. Berarti kamu belinya bukan karena kamu butuh. Ya butuh sih. Bahkan di luar sana masih banyak. Iya masih banyak. Cuman gara-gara yang punya Kang Dewa ya aku beli deh kayak gitu. Nah, tapi andai kata Kang Dewa nggak ada, kira-kira dia akan beli di bawah CRM atau yang lain? Ya ini yang lain gitu. Jadi ada beberapa tipe orang membeli gitu. Saya juga sama gitu kan. Ketika dulu membeli apa nih aplikasinya Kang Dewa yang namanya bawah CRM. Apakah saya tiba-tiba oke deh aku suka bawa CRM beli enggak gitu. Saya dulu Kang Dewa punya bawa CRM ya, coba deh saya beli, ternyata saya suka, saya puas dengan aplikasinya, akhirnya saya berkelanjutan sampai sekarang kayak gitu gitu teman-teman. Jadi ada juga yang nggak pakai membeli orangnya gitu. Kalau nggak pakai membeli orangnya berarti gimana guysnya gitu kan, berarti ya ketika lihat produknya bagus gitu nggak peduli siapa yang jual. Contohnya adalah ketika teman-teman pakai Facebook atau pakai Facebook Ads, Instagram Ads, kan nggak lihat sih siapa yang punya. Oh punyanya si Mark Zuckerberg ya berarti aku beli deh karena ada marknya di belakangnya, kan enggak gitu. Karena teman-teman ngerasa oh ini bermanfaat lah untuk apa namanya meningkatkan penjualan gue dengan Instagram Ads dan Facebook Ads, itu macam-macam lah. Jadi antara personal branding dan product branding itu saling melengkapi gitu. Makanya di sini saya tekankan ketika penawaran model WhatsApp, personal brandingnya juga harus oke gitu. Contohnya teman-teman sekarang dihadapkan dengan dua penawaran peluang usaha. Yang pertama itu orangnya, oke ya, sorry, oke. Yang pertama itu orangnya apa namanya tuh menggunakan kaos yang compang-camping gitu ya, belakangnya rosok kan banyak banget gitu, nggak rapi lah gitu. Terus menawarkan peluang usaha, orang yang pertama gitu ya.
Orang dan peluang usahanya itu peluang usaha apa? Gitu kan. Peluang usaha, contoh nih, eh, network marketing, contoh nih, network marketing. Gitu. Tahu ya, network marketing itu MLM gitulah. Lebih mudah bahasanya. Orang yang kedua menawarkan peluang usaha, foto profilnya itu pakai jas, rapi gitu. Pakai kemeja, pakai jas. Kira-kira teman-teman akan lebih percaya penawaran yang pertama atau kedua nih? Boleh tulis di kolom komentar gitu. Contoh nih, ini menawarkan itu marketing ya MLM yang biasanya itu menjanjikan kalau kamu nanti ikut ini kamu akan dapat BMW, kamu akan bisa punya kapal pesiar, kamu nanti akan punya rumah, kamu nanti, nah itu kan macam-macam ya. Itu namanya MLM gitu. Saya nggak ngejudge itu bagus atau nggak tahu. Saya orang yang netral gitu ya. Yang jelas ini strategisnya adalah MLM gitu. Pasti yang kedua kan. Kenapa yang kedua? Karena teman-teman merasa gitu bahwasannya eh, yang kedua itu oke ya. Karena teman-teman ngerasa bahwasanya yang kedua itu apa namanya tuh bahwasanya yang kedua itu lebih terpercaya foto profilnya gitu ya pakai jas pakai kemeja dan sebagainya. Nah ini bagian dari personal branding gitu kan. Contoh nih yang kedua, kalau teman-teman gitu ya dapat penawaran gitu jilbab gitulah. Contoh jilbab, tahu ya teman-teman kan tahu ya Arya Ricis punya produk jilbab lah kayak gitu, jilbab kotak kalau nggak salah gitu ya. Terus ada penawaran yang pertama yang nawar jilbab itu ownernya nih si Ria Ricis gitu kan. Terus yang kedua, itu resellernya yang dia kadang muncul, kadang muncul, kadang jualan panci, besok jualan jilbab, besoknya jualan boneka, besoknya lagi jualan apa namanya tuh sapu dan sebagainya. Kira-kira teman-teman akan lebih beli yang mana dengan harga yang sama? Karya Ricisnya atau oke, yang pertama karya Ricis, yang kedua kak orang yang kayak di Palu Gada, apa lu mau gue ada. Lebih percaya yang mana? Karya Ricis. Oke, jadi lebih seperti itu kekuatan personal branding gitu lah. Makanya ketika teman-teman sebagai reseller atau apa namanya itu distributor dan sebagainya, kuatkan personal brandingnya karena teman-teman reseller itu yang dijual kan produknya sama tuh. Contoh nih di satu perusahaan ada 1.000 reseller, maka 1.000 reseller itu berjualan produk yang sama. Kalau teman-teman nggak punya personal brandingnya, sulit tuh bersaing dengan orang-orang yang dari perusahaan lainnya. Gitu teman-teman. Nah, selanjutnya nih dengan storytelling akan lebih mudah dikonsumsi daripada hard selling. Nah, kenapa lebih mudah dikonsumsi seperti saya yang ceritakan tadi ya? Orang tuh sukanya diceritain, dijualin kayak gitu. Oke deh, saya akan cerita kenapa storytelling ini sangat kuat gitu ya. Untuk menempel di benak orang daripada kita hard selling atau jualannya pakai data. Jadi sebenarnya pakai data tuh nggak apa-apa ya untuk mendukung penjualan, cuman akan lebih kuat storytellingnya. Contoh nih, jadi saya kemarin barusan baca gitu ya, ada riset menunjukkan gitu ya, ada dua anak kecil dengan IQ yang sama, umur yang sama, gitu ya. Terus dia apa namanya tuh diundang oleh seseorang gitu. Terus seseorang itu bapak-bapak lah kayak gitu. Dia bilang ke anak kecil yang A ya, oke, diingat-ingat yang A. Dia cerita nih tentang suatu apa namanya tuh daily daily activity-nya kayak gitu. Nah, apa namanya tuh besok apa namanya tuh oke, wow, udah mulai pada penasaran gitu kan, cara follow up otomatis dan sebagainya. Oke, nah besok gitu ya, itu kita apa namanya tuh, nah besok itu kita bukan, nah besok kamu apa ya, habis bangun nanti langsung gosok gigi gitu. Nah, habis gosok gigi nanti kamu jam 6 berangkat ke sekolah ya. Nah, nanti perjalanan kamu di jalan itu ya gak usah lari-lari gitu. Punya jalan aja. Yang penting selamat sampai sekolah gitu. Nah, nanti sampai sekolah, nanti kalau bisa sebelum bel ya. Nanti belnya jam 7 nih. Jadi kamu sampai sekolah sebelum bel. Nah, nanti sampai sekolahan jangan lupa saling sama bu guru, terus masuk ke kelas dan setelah di kelas kamu memperhatikan pelajaran gitu kan. Nah, nanti setelah memperhatikan pelajaran, kamu boleh pulang nih.
Nah, tapi pulangnya jangan sore-sore ya, maksimal jam 3 udah pulang nih ke rumah gitu. Nah, nanti sampai rumah kamu langsung mengaji. Nanti ngajinya sama Pak Ustadz itu ya. Dan habis ngaji, nanti kamu apa namanya tuh pulang, makan, terus kita belajar malam, terus tidur. Nah, tidurnya maksimal jam 10. Jangan lebih dari itu karena besok sekolah lagi nih. Harus bangun jam 5. Oke. Ini yang pertama nih. Yang kedua, anak kecil gitu kan, dikasih data gitu kan. Nah, ini daily activity-mu besok gitu kan. Langsung ada data tuh. Jam 5 sampai jam 6 bangun. Jam 6 sampai apa namanya tuh jam 7 berangkat sekolah. Jam 7 sampai jam 8 pelajaran. Jam 8 sampai jam 3 sekolah. Jam 3 intinya langsung pakai data tabel kayak gitu. Kira oke, yang pertama pakai cerita, yang kedua pakai tabel. Terus orang itu oke, kamu sekarang silakan bermain kayak gitu ya. 1 jam setelah itu kalau dipanggil nih, mereka berdua dipanggil gitu ya. Mereka akan lebih ingat yang mana? Orang yang akan lebih ingat dengan daily activity-nya untuk besok gitu ya. Orang yang diceritain orang yang pertama atau orang yang dikasih data langsung disodorin ini nih daily activity-mu besok. Yang kedua, kira-kira akan lebih ingat yang mana? Cerita. Yang lain, ya yang lain ya boleh komen. Yang ceritain ya. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi itulah kekuatan sebuah cerita. Oke, lanjut lagi nih. Nah, maka polanya adalah yang tanya yang menang, itu kan? Yang tanya yang menang itu. Jadi gini, pola dalam jualan online di WhatsApp dan sebagainya gitu ya. Itu yang tanya yang menang. Contoh nih, kita bisa memulai dari ini saya buat polanya ada 6 ya. Nanti saya akan sharingkan gitu ya. Ketika pertama kita bisa mulai dari bertanya gitu kan. Jadi kita chattingan sama orang gitu kan. Kita cerita pendek dulu nih perkenalan diri kita. Setelah itu kita untuk membuka percakapan gitu kan. Kayak gitu. Nah setelah itu nanti yang dilakukan apa sih? Cari tahu kebutuhan dari calon customer. Kamu butuhnya apa sih? Impiannya apa gitu. Terus kamu tuh sekarang lagi ada masalah apa gitu kan. Biarkan mereka selalu cerita. Kita cukup bertanya aja. Ketika kita mau bertanya, maka dia akan apa namanya tuh ada kemauan. Oke sih aku cerita lagi dan cerita lagi. Oke, selanjutnya adalah kita bisa memberikan empati. Kenapa empati ini penting? Karena orang ketika ada masalah gitu ya, ketika ada orang yang empati dengan dia, dia akan merasa terenyuh gitu. Contoh nih, teman-teman lagi kehabisan uang gitu kan. Terus tiba-tiba ada orang nih, kamu kehabisan uang ya? Wah kasihan ya. Kenapa kok kehabisan uang? Oh iya tadi. Terus kenapa kok kehabisan uang? Terus oh iya aku juga pernah kok di di masa-masa seperti kamu sampai kehabisan uang, beli susu buat anak aja gak mampu dan sebagainya. Kalau misalkan aku bantu kamu mau. Nah, kalau ada empati seperti itu, pasti kan orang akan terenyuh nih. Nah, makanya empati ini penting ketika chatting gitu ya. Kamu ada masalah apa? Wah, aku ada masalah nih, keluarga aku lagi sakit gitu. Oh, lagi sakit ya. Wah, semoga lekas sembuh ya, gitu kan. Terus aku juga kemarin sama nih ada keluargaku yang sakit gitu kan. Dan alhamdulillah sekarang udah sehat. Ketika kemarin tak kasih obat ini nih, kayak gitu. Oh, obat apa itu? Gitu kan. Oh, obatnya ini bla 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 kayak gitu. Jadi kalau misalkan aku bantu kamu untuk apa namanya tuh membantu ikhtiar kamu untuk supaya kamu sehat kembali, apakah mau? Oh mau, pasti kan kayak gitu. Nah, itulah fungsi dari empati gitu kan. Seakan-akan kita peduli, tapi ya harus jangan seakan-akan doang gitu ya. Harus benar-benar peduli, jangan seakan-akan peduli. Oke ya. Selanjutnya adalah bagaimana kita apa namanya tuh bisa memberikan za gitu. Jadi berikan pertanyaan yang membuat customer itu bisa menjawab ya sampai 3 kali. Oke, ya, 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 kayak gitu. Jadi jangan biarkan customer itu belum bilang sih ya, tapi udah kita apa namanya tuh kasih pertanyaan yang jawabannya tidak gitu kan. Kamu butuh ini atau enggak? Enggak, gitu. Contoh nih. Nah, maka solusinya adalah kamu mau saya kasih ini hari ini atau nanti sore, gitu ya. Oke. Terus contoh nih. Iya 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 yang dimaksud gimana gitu kan. Contoh selanjutnya adalah apakah kamu sedang apakah keluargamu sekarang lagi sakit? Iya, kayak gitu. Kalau misalkan aku mau aku bantu kira-kira mau? Iya, mau. Kalau misalkan apa namanya tuh aku punya solusinya untuk supaya keluargamu itu sembuh
Mau? Ya mau. Baru deh. Nah solusinya ini nih, kita ada suplemen. Nah kayak gitu. Jadi ya ya ya. Nah selanjutnya adalah menunjukkan manfaat, gitu kan. Jangan fokus ke produk karena banyak orang gitu ya. Jualan fokusnya ke produk gitu, produk, produk, produk. Yang terjadi adalah lupa manfaatnya gitu kan. Siapa sih yang peduli produk gitu kan? Orang kan lebih peduli manfaatnya apa. Emang itu buat aku manfaatnya apa gitu. Enggak buat aku emang apa namanya tuh produknya works ya. Emang produknya tuh mereknya apa? Ya beberapa ada orang yang lihat merek. Cuman kalau teman-teman berjualan produk baru itu orang nggak peduli dengan mereknya, orang peduli dengan manfaatnya. Kayak gitu. Oke, jadi kalau yang dijual brandnya ternama ditunjukkan produknya nggak apa-apa. Tapi kalau produk baru ditunjukkan produknya habis deh. Teman-teman akan diajar komputer gede-gede gitu. Jadi yang ditunjukkan adalah bagaimana manfaat dari produk tersebut. Oke, selanjutnya nih. Oke, saya tuh sebenarnya harus membuat punya saya ini bisa spotlight kayak gitu kan. Videonya bentar saya harus setting dulu. Spotlight video. Oke, nah kayak gitu. Teman-teman, clear ya. Nah, selanjutnya adalah testimoni gitu. Nah, testimoni gitu ya. Orang itu lebih percaya pembelinya daripada penjualnya. Teman-teman kalau tahu ya, kalau teman-teman beli di Shopee gitu ya. Kira-kira yang dipercaya itu yang jual atau yang dibaca testimoninya? Coba komen. Kalau beli di marketplace dan sebagainya, itu yang yang dibaca testimoninya atau testimoninya kan. Nah itulah orang tuh lebih percaya pembeli daripada penjual karena semua orang yang jualan kecap akan bilang bahwa kecapnya manis gitu. Makanya apa namanya tuh orang akan lebih percaya penjualnya gitu teman-teman. Nah selanjutnya nih gitu ya adalah ajakan gitu. Eh, jangan di sini jangan sampai terkesan mengemis gitu ya. Ayo beli dong produkku kan banyak tuh. Ayo beli dong produkku, ayo beli dong produkku. Nah kamu ngemis ya kayak gitu kan. Tapi jangan lakukan adalah produknya mau dikirim hari ini atau besok. Mau kami bantu apa namanya tuh selesaikan hari ini atau besok. Mau kami berikan aksesnya sekarang atau kapan? Kayak gitu kan. Ayo kapan mau mulai dan sebagainya. Jangan ayo beli gitu. Mau kami masakkan sekarang atau nanti. Mau dimakan sini atau dibungkus. Kan kayak gitu. Mau dikirim pakai JNE atau JNT. Aja kan. Jadi jangan ayo beli. Jangan gitu. Jadi itu kesannya mengemis gitu ya. Jadi saya jarang banget tuh ya, mengajarkan seperti itu. Nah selanjutnya adalah perluas networking gitu ya. Semakin besar networkingnya, maka teman-teman jangkauannya akan semakin lebar gitu ya. Contoh nih teman-teman punya networking ke sana kemari. Maka teman-teman mau kemana pun tuh gampang gitu kan. Nah langsung praktek nih masih. Bener kan? Oke siap. Nah jadi teman-teman gitu polanya. Ketika networkingnya oke, gitu. Kalau dibaca kalau ada bentuk script, sebentar saya baca komennya nih kayaknya menarik. Oh, kalau script ya, oke. Script ada nggak ya? Tadi skripnya kan udah ada tuh skripnya. Oke, nanti ya kita bahas di Q&A gitu. Oke, perluas networking. Artinya apa sih? Kalau teman-teman punya networking luas, maka teman-teman akan gampang untuk eksekusi semua produk. Contoh nih, teman-teman jualannya apa ya? Contoh, teman-teman jualan, contoh teman-teman jualan apa nih? Contoh jualan baju lah, gitu kan. Baju custom, oke? Oke, ya bener kaos custom gitu ya. Kaos custom, kalau teman-teman jualnya nggak punya networking, sulit banget. Kenapa sulit? Orang kan pesan satuan gitu kan. Pesen dong satu, bisanya kayak gini ya. Apa namanya? Jualnya 80.000,
buatnya satu, desainnya ribet, capek, belum ngirimnya, bener gak? Tapi kalau teman-teman punya networking gitu ya, ke komunitas A, B, C, D, E, F, G, tiap komunitas langsung tembak aja 100 kaos, 100 kaos, 100 kaos, 100 kaos. Kira-kira lebih enak mana? Pakainya komunitas atau satuan? Nah kayak gitu contohnya. Contoh nih, teman-teman jualan catering gitu kan. Kalau teman-teman catering, apa namanya tuh networkingnya nggak luas, ya sulit gitu kan. Pesenannya ya paling satu, dua. Tapi kalau networkingnya luas, nanti ada acara apa di kontrak acara itu, acara apa lagi di kontrak acara itu lagi. Nah itu yang saya maksud apa namanya tuh networking, kekuatan networking. Jadi bisa menjangkau semua orang. Saya memiliki jalur orang dalam. Dan yang pertama nih, membantu menaikkan personal branding. Contoh nih teman-teman ya. Contoh teman-teman jualan apa ini yang lagi booming sekarang itu. Contoh nih, teman-teman jualan buku deh, buku Billionaire Store gitu ya. Contoh. Nah teman-teman itu ada dua penawaran. Gitu. Yang pertama yang nawari ini tentang foto profilnya ya. Foto profilnya. Jadi orang yang pertama itu menawarkan produk buku Billionaire Store ke Anda, gitu ya. Itu dia fotonya sendirian. Yang kedua, orang menawarkan produk Billionaire Store ke Anda, fotonya di dalam foto WA-nya itu ada Kang Dewa. Jadi dia jujur deh sama Kang Dewa, foto bareng. Kira-kira teman-teman akan lebih percaya yang mana? Yang fotonya sendirian atau yang ada Kang Dewanya, yang foto bareng jujur kayak gitu. Saya yakin teman-teman akan lebih percaya yang ada fotonya Kang Dewa. Kenapa? Karena, oh, networknya Kang Dewa nih. Oh, berarti kita percaya dia. Dia udah ketemu Kang Dewa, dia udah banyak ngobrol dengan Kang Dewa, nah seperti itu. Jadi kalau teman-teman ngerasa, apa jualan ini sulit ya karena personal brandingku belum bagus. Ya berarti perluaslah networking supaya personal brandingnya juga apa juga dapat gitu, juga jadi gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu memiliki variasi saat posting gitu. Jadi posting ya jangan gitu, gitu doang. Tapi ada variasinya. Nah, apa sih variasi yang dimiliki saat posting itu ya? Yang pertama adalah kegiatan sehari-hari gitu. Jadi kegiatan sehari-hari itu harus di apa namanya tuh diposting dengan baik gitu kan. Jangan posting isinya produk semua. Nah, orang kan bosan itu kegiatan sehari-hari nih. Contoh yang pertama kegiatan sehari-hari. Yang kedua foto saat produksi, di foto posting kayak gitu. Yang ketiga pengiriman produk gitu kan. Ketika mau punya produk posting lagi nih. Bukti transfer diposting, jokes diposting, reels dan TikTok diposting. Kenapa? Untuk variasi, gitu ya. Apa sih fungsinya apa kegiatan sehari-hari untuk meningkatkan kepercayaan? Karena orang tuh pembeli butuh sosok gitu. Siapa sih sosok di balik produk itu sih gitu. Yang kedua, foto saat produksi. Apa namanya meningkatkan kepercayaan. Oh, bahwasanya teman-teman tuh mau megang produknya loh. Gitu loh. Nggak cuma dropshipper dan sebagainya gitu. Pengiriman produk apa menaikkan ketertarikan gitu ya. Oh, kayaknya ngirimnya produk tiap hari nih berarti lancar gitu. Wah, bukti transfer. Oh, banyak orang yang transfer berarti dia orang yang terpercaya karena banyak orang yang mau transfer gitu ya. Oh, ada jokes nih. Oh, berarti ini akunya nggak jualan doang nih. Aku bisa dapat hiburan dari sini gitu. Oh, ada reels dan TikTok nih. Oh, artinya ada video-videonya menarik nih. Sehingga semuanya nggak foto sama tulisan doang. Nah, kalau lebih seperti itu. Itu fungsinya. Oke ya. Nah, selanjutnya adalah silakan disisipkan link gitu. Jadi yang bisa diklik. Jadi ketika membuat penawaran di WhatsApp gitu ya, itu call to action-nya langsung ke link gitu. Jangan kepanjangan. Kalau kepanjangan, itu nanti akan ada tulisan baca selanjutnya. Oke, saya tanya nih. Kira-kira nih, kalau teman-teman ada tulisan silakan baca selanjutnya, baca selanjutnya, baca selanjutnya. Akan dibaca atau di skip? Kan panjang tuh di WA. Baca selanjutnya, diklik lagi, baca selanjutnya lagi, klik lagi, baca selanjutnya. Dibaca atau di skip? Saya yakin nggak dibaca gitu. Kelamaan, ini skip aja kan gitu, panjangan. Makanya saya sarankan kalau misalnya teman-teman pengen buat penawaran di WhatsApp, jangan panjang-panjang, pendek aja. Yang penting secara penawaran itu oke gitu. Yang penting penawarannya bagus. Tuh kan. Oke ya. Contoh nih, bagaimana cara membuat penawaran yang pendek aja tapi disisipkan link gitu ya. Contoh, kalau contoh nih,
Mbak, kita ada solusi nih. Solusinya itu kita ada suplemen diet begini dan kita udah apa nih cantumkan infonya di link ini. Silahkan boleh diklik ya gitu. Klik selesai gitu kan. Tapi kalau teman-teman bilang, kita ada suplemen diet nih dengan manfaat bla 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 ditulis semua di WA. Iya orang memang baca gitu. Cuman paling habis baca, oh iya makasih ya. Karena apa? Karena nggak menarik, karena kepanjangan. Makanya itulah perlu adanya landing page, sales page gitu. Ketika orang ngeklik, oh ternyata tawarnya menarik ya gitu. Jadi saya sering kayak gitu pakainya landing page gitu ya. Nggak pakai apa namanya tuh tulisan semuanya. Dulu pernah saya pakai tulisan semuanya. Tapi setelah saya ngirim pesan, dikomplain banyak orang. Mas, kepanjangan mas, harus baca. Mas, kepanjangan mas, harus baca. Oh iya kayak gitu ya. Saya ubah gitu kan. Pendek aja, yang penting ada landing page-nya. Diklik. Oh maksudnya seperti ini ya. Oke, aku beli. Kayak gitu. Jadi simple tapi mengena gitu teman-teman. Nah, selanjutnya nih di follow up sampai closing gitu ya. Kalau misalkan teman-teman jago jualan tapi nggak jago follow up sama aja. Kemarin saya baca postingannya Mas Aditya Tri Alfianto, gitu kan. Dia cerita ada 150 orang yang sudah beli produknya. Tapi bukan, ada 150 orang yang sudah ngisi formulir tapi belum transfer gitu kan. Dia cerita. Terus dia follow up ke WA marketing gitu kan. Dan ternyata ada 90 orang yang transfer. Artinya apa? Andai kan dia nggak follow up, maka rezeki dari 90 orang itu hilang. Tapi ketika dia follow up, 90 orang itu pada transfer. Artinya apa sih? Rezekinya di situ gitu. Makanya teman-teman ketika apa namanya tuh melakukan aktivitas WA marketing ya, gitu ya. Jangan lupa di follow up. Karena gini teman-teman, biasanya orang itu melakukan pembelian itu 7 kali setelah melihat produk itu berkali-kali. Contoh nih, oh di lihat pertama enggak deh, pikir-pikir dulu. Oh lihat kedua tertarik sih tapi nggak ada uangnya. Lihat ketiga ada uangnya tapi anak belum beli susu gitu kan. Yang lihat keempat ada uangnya tapi istri belum dikasih uang gitu kan. Lihat kelima, aduh uangnya udah habis tanggal tua. Terus lihat keenam, aduh ini baru gajian tapi kok tagihan banyak ya. Ntar deh belinya. Lihat ketujuh, nah kayak gitu. Jadi sebenarnya mereka tertarik, tapi ada aja alasannya untuk dia nggak beli. Makanya ketika di follow up terus menerus, ya kan, oke deh aku ingat, oke aku beli, kayak gitu. Ya. Nah, cara follow up yang elegan bukan kayak debt collector gitu ya. Oke langsung di follow up, kayak debt collector, oke transfer enggak. Orang kan merasa nggak nyaman gitu. Makanya di bisnis kami itu saya mau menyiapkan sampai 3 tim sales untuk memfollow up. Apa sih fungsinya? Supaya follow up-nya tuh kelihatan pakai manusia gitu. Oke ya. Tapi ketika dia mau follow up sebanyak itu, nggak bisa tuh semuanya dengan tangan. Capek gitu. Jadi nanti akan ada yang namanya apa namanya bisa dibilang hybrid follow up lah atau follow up campuran antara tools dengan manusia. Oke. Nah, oke deh saya akan sharing dulu urutan dari follow up gitu ya. Oke, benar. Urutan dari follow up itu yang pertama adalah tanya masalahnya apa gitu. Jadi ditanya masalahmu apa terus giring sampai pemberian produk gitu. Selanjutnya adalah dua pertanyaannya jawabannya iya gitu ya. Mau pakai ATM atau e-banking? Mau pakai dikirim hari ini atau besok? Nah itu kan dua pertanyaan yang sama-sama jawabannya iya. Ya teman-teman. Nah selanjutnya nih value-nya harus lebih besar daripada harga produknya gitu ya. Bayangkan gitu ya, dengan value sebesar ini kakak cukup bayar 1.000 per hari saja. Sangat terjangkau kan? Nah, selanjutnya adalah langsung posisikan pada saat itu juga. Jangan biarkan orang ketika udah tanya-tanya, ketika udah minat itu dia berlari ke kompetitor, nyari kompetitor yang lain. Kalau teman-teman biarin, teman-teman mungkin udah ngasihkan value yang lebih, udah ngasih harga yang murah, tapi akan ada orang yang selalu memberikan harga lebih murah. Ada orang yang selalu memberikan value yang lebih. Makanya ketika ada orang minat, langsung aja dikondisikan pada saat itu juga. Atau besoknya di follow up lagi. Nah, tapi gimana kasusnya kalau follow up? Contoh nih, leads-nya udah banyak. Contoh nih, saya kan leads lumayan lah ya gitu. Ini rame dan kayaknya harus di mute nih yang rame gitu kan. Oh, siapa nih yang rame? Pak Tanto ternyata rame banget. Oke. Mbak Nurul Tuba juga rame. Oke, siap. Oke.
Gimana caranya supaya apa itu follow up-nya nggak capek gitu kan? Kalau follow up-nya sendirian capek teman-teman. Maka ada caranya. Caranya adalah biasanya kalau di tim kami gitu ya, kita pakai tools gitu. Jadi nggak semuanya manusia. Contoh nih yang di follow up ratusan gitu ya. Ratusan kan capek banget nih. Atau ribuan. Oh yang belum transfer ada ribuan gitu kan. Yang daftar ribuan atau yang beli ribuan. Tapi yang belum transfer juga lumayan banyak. Kalau nggak di follow up, hilang tuh semuanya. Maka butuh di follow up. Tapi follow up ribuan tiap hari. Pegel nih tangan gitu kan. Kira-kira nih kalau teman-teman disuruh ngechat ribuan orang per hari. Capek nggak? Coba tulis di kolom komentar. Ngechat ribuan orang per hari. Salam aja deh kirim salam. Capek nggak? Ngirim salam doang deh. Belum follow up-nya. Capek nggak? Capek sih pasti. Capek banget gitu kan. Capek banget. Capek udah langsung gimana nih. Keriting jari Makanya sih. keriting kan sampai keriting kan gitu. Senam jari. Baru salamnya doang, belum tanya gimana kabarnya Kak, kayak gini. Masalahnya apa? Terus pertanyaan yang jawabannya iya, terus gimana kita menjelaskan value produk ke ribuan orang atau ke ratusan orang deh. Udah deh, bahasa banyak-banyak ke 100 orang aja deh tiap hari. Kayak gitu. Harus chatting sebanyak ini. Terus bagaimana mengklasikan pada saat itu juga. Gitu kan. Itu kan capek banget. Tuh. Nah, maka kalau di tim kami biasanya kita pakai tools nih, gitu kan. Jadi ketika pertama kali interaksi, salamnya kita pakai tools nih, blast, cepat ya gitu. Tapi kita udah nyiapin tim sales gitu kan. Jadi tools itu disinkronkan dengan manual gitu. Jadi gini ya, di tools yang kami pakai gitu ya. Itu kita kan broadcast nih. Surat, contoh salam semua. Terus udah menjawab nih, waalaikumsalam, 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 waalaikumsalam. Kayak udah jawab semua kan salamnya. Nah, ketika mereka udah jawab salam semua, maka langkah selanjutnya yang biasanya saya jalankan adalah biasanya langsung di tools itu saya set up untuk menjawab otomatis gitu ya. Oh iya Kak, apakah Kakak ada bukan, terima kasih ya Kak kemarin sudah melakukan pembelian atau melakukan pengisian formulir untuk pembelian produk ini. Apakah ada masalah yang bisa kami bantu solusikan? Itu otomatis gitu. Jadi ketika orang menjawab waalaikumsalam, 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 otomatis sistem akan mendeteksi, oh oke, setelah menjawab waalaikumsalam, maka chat yang selanjutnya dikirim adalah chat ini gitu. Nah, terus dia menjawab, oh iya Kak, ada Kak. Jadi kemarin tuh aku mau transfer tapi banknya rusak, gimana Kak? Nah, kalau kayak gitu kan nggak bisa tuh dideteksi sama sistem. Kenapa nggak bisa? Karena itu pertanyaan yang template-nya itu nggak kita bayangkan gitu kan. Maka ada tuh tim admin kami yang langsung menjawab, oh iya Kak, kalau misalkan tuh banknya rusak, Kakak bisa nih pakai dompet digital, mungkin pakai Shopee, pakai tuh Dana dan sebagainya. Oke? Oke Kak, aku pakai ATM aja. Nah, ketika sistem mendeteksi ada kata-kata ATM, gitu ya. Baik Kak, rencana produknya mau kami kirim hari ini atau besok pagi. Otomatis sistem langsung jawab seperti itu. Kalau ke ribuan orang kan enak loh. Jadi sistem langsung bisa mendeteksi kata-kata yang dimunculkan oleh customer gitu kan. Cara mendeteksi gimana? Gitu. Sistemnya itu dia melakukan pembacaan merekam aktivitas chat dari customer. Oh, chatnya seperti ini berarti jawabannya ini. Kalau chatnya seperti ini, jawabannya ini gitu. Bisa tuh. Kalau teman-teman pernah ngechat customer service dari contohnya dari Tri gitu ya, provider Tri dan sebagainya kan itu sama gitu kan. Silahkan ketik nomor 1 maka kamu akan diarahkan ke sini. Silahkan ketik nomor 2 kamu akan diarahkan ke sini. Sebenarnya caranya sama gitu. Ketika kamu ngetik mau maka setelah ketikan mau akan keluar chat ini kayak gitu. Ketika kamu ketik minat maka setelah kata minat akan muncul chat ini. Itu bisa di sistem. Nah itu yang kita pakai gitu. Tapi kita juga ada manusianya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nggak terduga oleh sistem. Jadi bisa terekam Pak, santai kayak gitu. Nah itu yang kita lakukan gimana cara kita melakukan follow up gitu ya. Sehingga follow up ribuan orang, ratusan orang tiap harinya itu nggak capek, tinggal klik selesai. Sistem bisa sendiri, jawab sendiri. Kalau ada pertanyaan yang nggak terdeteksi sistem nanti akan dijawab oleh admin secara manual. Nggak banyak kok, rata-rata itu template-nya sama gitu kan. Ada yang rasanya ATM rusak, apa kayak gitu, atau belum punya uang. Kalau dia bilang belum punya uang Kak, baik Kak kalau punya. Terus otomatis sistem akan mendeteksi, oh baik Kak kalau belum punya uang,
nah, nanti kita izin hubungi lagi bulan depan ya untuk apa namanya tuh tanya kabar tentang kelanjutannya. Siap Kak, boleh nanti sekalian saya gajian. Terus sistem mendeteksi, oh ada kata gajian. Siap Kak, semoga rezekinya lancar ya. Itu bisa sistem mendeteksi kata-kata kayak gitu. Kita set up gitu ya. Jadi kita bisa, oh kayak gitu ya, kayak gitu. Oke, Jadi memang selanjutnya adalah, sesuai dengan template yang diinginkan gitu ya Mas ya? iya benar. Jadi template-nya sesuai yang diinginkan. Jadi kita menulis nih, kalau dia tuh menjawab ini, kita pengen jawabannya apa itu bisa gitu loh. Kita kan yang menyiapkan template-nya, bukan berarti robotnya tuh buat template sendiri enggak gitu loh. Kita udah bayangin nih, customer tuh mau jawab apa ya kira-kira kayak gitu. Oh, customer mau jawab ini, oh berarti nanti aku kasih jawaban ini. Oh, customer mau jawab ini, berarti aku kasih jawaban ini kayak gitu lah. Ada kebayang ya? Gimana nih? Mau transfernya pakai ATM atau e-bank apa? Mau transfernya pakai e-banking atau ATM gitu kan? Oh, aku pakai e-banking. Siap Kak, kalau e-banking nanti kita ada beberapa pilihan nih Kak. Ada BRI, BCA, sama BNI. Kakak mau yang mana? Oh, aku yang BRI. Baik Kak, kalau BRI nanti rekeningnya ini. Nah, itu langsung aku baca tuh. Ada kata BRI, berarti langsung muncul rekening. Baik Kak, nanti saya transfer. Oh, ada kata nanti saya transfer, berarti baik Kak, semoga dimudahkan dan dilancarkan ya. Semoga kita bisa melayani kakak dengan sepenuh hati. Kayak gitu. Jadi kita bisa nge-set up template-template kayak gitu. Nah, itu yang kita lakukan juga ketika melakukan follow up gitu teman-teman. Biar nggak capek gitu. Nah, selanjutnya adalah customer relationship management. Menjadikan customer puas, pelanggan loyal, bahkan mereferalkan. Teman-teman pernah kebayang nggak sih? Kalau punya pelanggan loyal gitu ya, bahkan mereferalkan, iya, kira-kira pastinya gimana gitu. Pelanggan loyal, bahkan mereferalkan. Kira-kira rasanya gimana? Kan asik banget gitu ya. Udah loyal, mereferalkan, gitu kan. Nah, maka ketika kita launching produk itu pasti produknya ada yang beli gitu kan. Oh iya, aku tertarik nih dengan produknya. Oh iya, aku mau dong. Oh iya, dan sebagainya. Macam-macam. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia puas. Karena dia ngerasa bermanfaat. Gitu ya. Itu yang kita alami juga gitu. Ketika kita menjual produk, itu kita ketika lihat kan ada datanya ya, ternyata hasil dari referral itu lebih gede daripada hasil dari kita ngiklan sendiri gitu. Tahu nggak kenapa? Karena mereka puas, karena CRM kita perhatikan bener-bener gitu. Nah, apa sih contoh-contoh CRM gitu ya? Oke, sebenarnya ini contoh CRM yang kita gunakan ya. Sebenarnya ada banyak contoh CRM di luar sana gitu. Cuman saya akan sharingkan aja yang kita gunakan di perusahaan kami gitu kan. Yang pertama adalah Sapa setelah produk sampai gitu kan. Contoh nih, setelah pengiriman produk sekian hari ya, otomatis apa namanya tuh sistem tuh otomatis langsung nyapa gitu kan. Sistemnya langsung nyapa. Oh ya Kak, bagaimana produknya? Apakah sudah sampai? Oh iya Kak, sudah sampai Kak, makasih ya. Kayak gitu ya. Sistemnya otomatis nyapa nyapa kayak gitu kan. Terus 3 hari setelah itu sistemnya nyapa lagi gitu kan. Apakah produknya sudah sesuai Kak? Oh iya Kak, sudah sesuai Kak, makasih ya. Nah gitu. Jadi nggak usah capek tuh sistemnya udah melakukan semuanya kayak gitu kan. Terus apa namanya tuh memberikan kejutan dan benefit tambahan itu ya. Nah, oke ada pertanyaan lagi nih yang masuk. Tapi nanti ya dijawab ya. Memberikan kejutan dan benefit tambahan gitu ya. Contoh nih, kita janjinya itu ngirimnya apa namanya tuh gamis doang. Contoh beli gamis. Kita kasih bonus kaos kaki. Tentu tambah kejutan ya. Harga kaos kaki mungkin nggak mahal ya, katakanlah 5.000 10.000, tapi dia membuat dia, wah aku tertarik nih untuk beli lagi. Contoh nih, kita menjanjikan sesuatu yang nggak gede-gede banget, tapi kita memberikan lebih dari itu, kan akan menjadi story ya. Contoh nih, teman-teman kalau misalkan naik naik pesawat gitu ya, contoh nih, atau naik naik gini aja deh. Tadi aku lihat barusan di YouTube gitu ya, ada bis first class kayak gitu, oh, yang dia itu ada bonusnya headset gitu kan. Terus pada yang review di YouTube gitu kan. Wah, naik bus ini dapat hadiah headset. Nah, kira-kira nih harga headset berapa sih? Kan paling cuma 3.000 5.000 doang kan. Tapi dia menjadi dapat promosi, dapat promotor gratis gara-gara bagi-bagi headset ketika naik bis. Nah, kayak gitu. Jadi eh ini juga menjadi CRM juga kayak gitu kan. Terus menjadi membangun interaksi supaya terjalin kekeluargaan. Jadi jangan biarin orang yang pernah beli tuh ya udah deh beli sama.
Ya udah deh beli selesai, ya udah deh beli selesai. Karena kalau ya udah deh beli selesai, gitu ya. Yang terjadi teman-teman adalah eh yang terjadi adalah mereka akan lupa gitu. Maka yang diperlukan adalah teman-teman selalu membangun engagement dengan mereka. Nah, tapi pertanyaannya adalah, lah kalau customerku ada 1.000, 2.000, 3.000, ya nggak usah banyak-banyak deh, ada 100, 200, 300 kayak gitu. Aku bangun engagementnya gimana? Apakah aku harus ngecari tiap hari? Pegel dong kalau ngecari tiap hari engagement. Nah, itulah yang fungsinya adanya tools kayak gitu teman-teman. Itulah fungsinya adanya aplikasi pembantu gitu ya. Sehingga apa? Teman-teman nggak capek-capek lagi untuk melakukan interaksi. Biarlah tools itu yang melakukan interaksi. Contoh nih, penyapaan ketika ulang tahun gitu kan. Kan ketika contoh nih dalam satu hari itu ada 10 orang yang ulang tahun. Kalau teman-teman ngechat 10 orang ya bisa, tapi kan capek ya. Tapi kalau pakai tools, oke, yang ulang tahun siapa nih? Oke deh, aku chat. Selamat ulang tahun Pak, semoga panjang umur ya, dan semoga dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Oke, terima kasih ya, udah ingat ulang tahun saya. Bisa aja nih kalau teman-teman memberikan selamat ulang tahun di pagi hari, akan berkesan buat mereka karena apa sih? Karena keluarganya belum ada yang menyampaikan dan teman-teman menjadi orang yang pertama yang menyampaikan gitu ya. Meskipun teman-teman adalah sebagai sellernya gitu. Jadi CRM ini penting banget gitu ya. Jadi jangan abaikan tentang CRM karena jujur aja penjualan kami di perusahaan kami juga kebanyakan datanya dari CRM gitu ya. Orang puas merefer kan. Saya sering tanya gitu kan. Kamu tahu ini dari mana? Oh, aku tahu ini dari itu. Oh, tahu ini dari itu. Kamu kok kenal ini dari mana? Oh, kenal ini dari itu, dari itu. Nah, macam-macam. Karena apa? Merasa puas gitu. Jadi jangan fokus di promosi doang tapi meninggalkan namanya CRM gitu. Jadi CRM itu sebenarnya macam-macam ya. Ini hanya sebagian doang. Jadi kalau teman-teman kok dikit banget ya Mas, ya ini sebagian doang aja. Harusnya masih banyak banget tapi ya belum bisa sharingkan pada malam hari ini karena waktunya terbatas. Oke. Nah, yang terakhir nih. Tapi bagaimana nih kalau database banyak untuk melakukan follow up sama CRM kan capek banget ya. Kalau ngecek satu persatu apa yang terjadi? Gitu. Oke teman-teman, kalau misalkan nih teman-teman database-nya banyak gitu ya, teman-teman apa yang akan dilakukan untuk melakukan follow up dan CRM? Boleh tulis di kolom komentar dulu deh. Kalau misalkan database-nya banyak, kira-kira apa yang akan dilakukan teman-teman gitu untuk melakukan follow up dan CRM? Boleh ditulis di kolom komentar. Ayo, nanti setelah ini kita akan ada sesi Q&A. Yuk, apakah ada respon dari kolom komentar? Kalau misalkan database-nya banyak, terus boleh terus lah. Nah, oke, yuk yang lain yuk, boleh. Kan capek ya kayak gitu. Yuk, yang lain gimana? Kalau misalkan database-nya banyak gitu lah, harus melakukan CRM. Kalau teman-teman meninggalkan CRM, bahaya. Karena kenapa bahaya? Karena CRM itu sumber cuan yang paling besar. Nggak usah promosi, cuannya ada karena dia menjadi promotor. Kalau teman-teman lupa follow up, teman-teman akan kehilangan rezeki banyak. Karena apa gitu ya? Karena teman-teman ketika nggak punya apa namanya tuh, ketika nggak follow up, ya karena kayak tadi Mas Aditya Tri Alfianto punya 150 leads gitu yang belum bayar. Di follow up ternyata 90-nya tuh beli. Gitu ya. Makanya itulah pentingnya adanya follow up. Gitu teman-teman. Nah, tapi pertanyaannya, lah kalau follow up-nya pakai grup bisa. Ya nanti kita bahas di sesi Q&A. Yang jelas adalah follow up dan sebagainya itu apa namanya tuh, follow up dan sebagainya itu harusnya idealnya itu jangan di grup. Karena apa? Karena personal gitu ya. Kalau follow up di grup, contoh nih, oh ini nih yang belum transfer namanya Abror, yang kedua namanya Abil, yang ketiga namanya Ababil, yang keempat namanya Mei, yang kelima namanya Juli dan macam-macam lah kayak gitu kan. Karena kan malu tuh. Kok namaku di-mention ya di grup ya? Kok nggak ada banget ya gitu kan. Harusnya kalau follow up kan ada di grup gitu ya. Follow up adalah kita japri supaya apa, personal gitu ya. Gitu ya. Kalau di grup ya bisa, cuman kesannya nggak etis saja. Maksudnya kita belum daftar, belum bayar, di share di grup.
ya nggak enak aja gitu kan, karena WhatsApp itu ranahnya privasi. Orang kan ngerasa malu dan nggak nyaman ketika namanya disebut-sebut di grup sebagai orang yang belum bayar, kan kayak gitu. Kecuali kalau CRM bisa ya di grup, cuman CRM juga butuh sentuhan personal gitu ya, supaya ada engagement secara personal teman-teman. Jadi kurang lebih teman-teman bisa menyimpulkan apa yang dibutuhkan ketika itu database-nya banyak. Ini teman-teman, pilihan di tangan teman-teman, silakan teman-teman memutuskan yang terbaik. Ya jelas saya udah sharing, jangan melakukan follow up di grup, jangan lakukan CRM di grup doang, karena butuh adanya sentuhan personal secara japri. Oke teman-teman, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Teh Popi. Oke, terima kasih Mas Hasim atas materinya. Sangat bermanfaat. Tadi juga saya sempat apa ya namanya sama kayak teman-teman yang lainnya gitu ya. Emangnya bisa ya gitu kalau misalkan follow up eh, dalam 100 orang aja kayaknya udah kebayang gitu ya pegalnya gitu. Apalagi kalau misalkan ya udah punya database sampai ribuan gitu harus nge-follow up satu-satu itu seharian. Belum pertanyaannya itu kadang-kadang nggak satu gitu ya. Pasti banyak, seorang itu pertanyaannya pasti banyak ya. Oke, kita langsung aja masuk ke sesi tanya jawab. Ya, kita batasin dulu. Mungkin untuk sekarang kita batasin ke 4 pertanyaan terlebih dahulu. Nah, pertanyaan pertama, Mas, dari Gani dulu ya. Mas mau tanya dong, jika orang di list WA kita udah cukup lama nggak dikontak, dan kita mau kontak lagi, kalimat yang pasnya bagaimana ya, supaya kita bisa masuk ke masalah si kontak. Gitu. Berarti Oke. memang memang apa customer udah lama tidak dapat sentuhan langsung ya dari ininya gitu. Jadi ikatan emosionalnya mungkin jadinya kurang gitu mungkin. Nah, gimana solusinya Mas? Boleh langsung dijawab. Silahkan. Oke, siap. Makasih. Luar biasa nih pertanyaannya gitu ya. Kalau misalkan apa namanya tuh kontak WA-nya lama nggak dikontak, gimana cara kontak lagi, engage lagi. Nah ini berarti apa namanya tuh PR-nya tuh kenapa dulu kok nggak dirawat gitu ya. Kan nanti kalau ngontak langsung jual kan kesannya lu kok ngontak ketika butuh doang sih, ya gitu kan kayak gitu. Nah makanya ini penting gitu lah, ada yang namanya CRM, ada yang namanya follow up dan sebagainya. Nah kalau tadi kasusnya seperti pertanyaan yang tadi, maka itu sebenarnya masalahnya adalah nggak pernah CRM gitu ya. Database yang udah ada, udah deh biarin aja. Yang penting produkku laku, selesai kayak gitu ya. Oke, karena listnya dapat list webinar. Ya itu, nah webinar kenapa nggak di follow up lagi, kan habis webinar bisa di follow up gitu lah. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah dengan list webinar dan sebagainya, karena sebenarnya habis webinar tuh masih bisa di follow up gitu teman-teman. Kalau teman-teman fokusnya untuk apa namanya tuh webinar doang, nggak di follow up setelahnya, yaitu yang bermasalah gitu. Nah, maka yang diperlukan untuk mengengage lagi dari list webinar, contoh nih, kalau webinarnya barusan gitu ya, contoh nih, oh ini hari ini webinar, besok mau di follow up tuh gampang, kayak gitu ya. Caranya gimana? Saya langsung kasih contoh ya, gitu ya. Bagi teman-teman yang pengen dapat slide ini, ada nggak yang pengen dapat slide ini? Teman-teman ada ya nggak yang pengen dapat slide dari yang saya sharingkan tadi? Ya boleh komen nih. Ada nggak yang pengen dapat slide dari yang saya sharingkan tadi? Yuk yang lain boleh komen. Ada yang nggak yang mau gitu? Yang lain, Mau yang katanya lain? Mas. Oke ya, mau banyak ya. Oke siap. Nah, kalau teman-teman mau, nanti ditunggu ya. Ditunggu ya. Besok kami akan kirimkan slide-nya melalui nomor WA admin kami. Gitu. Nanti teman-teman setelah webinar ini akan dapat 2 follow up. Yang pertama dari admin WA CRM untuk follow up lebih lanjut kayak gitu ya, terkait apa-apanya lah, bla-blanya kayak gitu. Intinya terkait tentang event ini kayak gitu ya. Dan nanti akan dapat follow up dari admin saya kayak gitu. Terkait apa? Dengan PPT-nya. Teman-teman kalau dikontak sama admin saya kira-kira mau nggak untuk dapat PPT-nya? Kira-kira mau untuk dapat, untuk dikontak admin saya untuk dapat PPT-nya setelah ini? Nah, mau kan? Oke. Nah,
Caranya seperti itu teman-teman. Makanya besok dikontak lagi gitu ya. Makanya besok kita akan kontak teman-teman untuk dapat PPT-nya gitu ya. Gitu teman-teman. Jadi nanti intinya setelah acara ini teman-teman akan dapat dua follow up. Yang pertama follow up dari tim luas CRM, yang kedua follow up dari tim kami untuk memberikan PPT dari seminar pada malam hari ini. Oke ya. Nah, tuh mau semua tuh. Berarti apa? Cara ngotak orang yang udah lama nggak muncul apa? Ya kayak gini gitu ya. Kalau misalkan dari webinar ya, habis webinar kan di follow up. Jangan habis webinar dibiarin aja. Ya selesai kayak gitu. Oke teman-teman. Jadi perlu diperhatikan itu. Jadi setelah webinar langsung di follow up lagi. Selanjutnya nih, kalau misalkan database-nya lama gitu ya, gimana cara ngidupin lagi? Nah ini yang PR gitu, PR banget. Database lama dihidupin lagi itu cukup sulit gitu ya. Karena biasanya akan lupa dengan kita. Makanya ke depannya kalau punya database itu dirawat, jangan dibiarin. Kalau database lama dihidupin lagi kayak punya hewan peliharaan, nggak pernah dikasih makan, ditinggal. Terus berharap dia udah mati hidup lagi. Kira-kira bisa nggak? Ya kalau hewan peliharaan nggak bisa ya. Cuman kalau database ya masih bisa. Cuman sulitnya minta ampun itu lah. Sulit banget karena dia udah lupa gitu. Makanya kalau udah punya database itu di-engage terus. Minimal seminggu sekali lah disapa, seminggu dua kali lah. Terus 2 minggu sekali lah diajakin ngobrol kayak gitu. Supaya apa? Engagementnya terjadi, ngobrolnya tuh ada gitu. Jangan biarin mereka mati ya gitu. Jangan biarin mereka ya udahlah selesai kayak gitu. Jangan gitu kan. Eh, apa namanya, usahakan dia tetap hidup, ya usahakan dia tetap ada engagement, ada interaksi dengan kita seperti itu teman-teman. Nah, berarti pertanyaan yang tadi jawabannya adalah jangan lupakan CRM jika dapat database baru, dan database lama emang saya nggak ada solusi lain selain mengengage lagi dari awal, engage lagi dengan berbagai macam lead magnet dan sebagainya. Intinya di contohnya kalau orang mau mati, kira-kira teman-teman tahu nggak kalau di rumah sakit kan masih dikasih alat pacu jantung ya biasanya tuh, yang kayak alat pacu jantungnya kayak gini. Nah itu sama, ketika database mati maka kita harus punya alat pacu. Alat pacu database apa, berupa apa? Berupa lead magnet gitu. Jadi dia dikasih lead magnet lagi, yang mau ngambil berarti masih hidup, yang nggak ngambil berarti udah mati kayak gitu. Atau biasanya bukan mati lagi ya, karena database gini contohnya. Yang namanya database itu ada yang namanya dia berkembangan gitu ya. Database yang dia masuk 2019 gitu ya. Kalau teman-teman dulu di 2019 menawarkan suplemen diet, bisa aja teman-teman sekarang menawarkan suplemen diet ke orang yang 2019 masuk ke database teman-teman, itu nggak relevan lagi karena dia udah diet, karena dia udah dapat berat badan yang ideal. Maka ya sama aja kayak orang sekolah gitu ya. Orang sekolah kan ada TK, SD, SMP, SMA. Ketika tahun 2017 dia masih SD, 2000 apa namanya tuh 20 dia udah SMA gitu. Maka ketika 2020 dikasih materi SD dia nggak mau gitu kan. Kayak gitu teman-teman. Jadi ya seperti itulah kurang lebih gambaran cara menghidupkannya. Nah, kalau database-nya dari ribuan gimana? Ratusan gimana? Dijawabin satu persatu kah Mas? Ya monggo kalau kuat jawabin satu persatu kayak gitu. Tapi saya nggak menyarankan jawabin satu persatu kalau database-nya segitu. Atau kalau misalkan teman-teman mau mengengage secara rutin, apakah jawabin satu persatu? Ya aku nggak menyarankan sih. Karena aku yakin capek banget. Matanya pedes, matanya merah, jarinya keriting, nggak bisa tidur, mantangin HP doang. Seharusnya apa? Ya seharusnya adalah ada alat bantunya itu teman-teman. Dan nanti mungkin Teh Lopi akan sharing nih apa sih yang bisa membantu itu untuk menghidupkan database, untuk apa namanya tuh mengengage database, bagaimana kita merawat database dengan CRM, apa sih supaya apa? Supaya nggak mati gitu. Nanti Teh Lopi akan sharingkan lebih lanjut tentang itu. Sudah Teh Lopi. Oh, udah dari saya seperti itu. Oke, terima kasih Mas Hasim. Nah, ini juga ada beberapa pertanyaan yang sebetulnya semuanya tuh hampir sama ya. Mas, gimana? Yang pada intinya tuh ini ada dari Ropi, tadi tuh tips teknik follow up-nya, Kang. Terus ada juga dari Sinta, cara follow up secara otomatis kayak gimana, misalnya kayak sistem suruh daftar web, lalu follow up otomatis WA kayak gimana. Terus saya lihat-lihat juga dari sini, dari apa ya, dari komentar-komentar, kebanyakan tuh pada penasaran sama gimana caranya follow up database biar cepet, biar nggak capek katanya, biar biar nggak usah
satu-satu gitu. Nah ini kebanyakan pada penasaran nih. Dan pertanyaannya itu hampir sama. Nah Mas boleh dijelaskan gimana Mas? Silahkan. Oke, siap. Pertanyaannya bersama ya, gimana biar gak Iya, capek tuh? hampir Gimana? sama. Iya, pada intinya sih hampir sama gimana caranya memfollow up seperti itu sih. Oke, saya akan cerita aja deh. Jadi gini, saya tuh dulu orang yang mungkin punya mental block ya, dulunya gitu kan. Beberapa tahun yang lalu lah, saya punya mental block bahwasanya ketika saya melakukan follow up, ketika saya melakukan chat dengan customer gitu ya, saya pengennya manual. Kenapa manual? Karena takut diblokir. Ada yang seperti itu, ada yang punya mental block seperti itu, nggak mau pakai tools deh, takut diblokir, nggak mau pakai yang macem-macem lah, ribet, nggak mau yang pakai ya yang banyak lah alasannya kayak gitu. Tapi ternyata itu semua mental block itu semua hanya merepotkan kayak gitu. Kenapa merepotkan? Semakin bertambahnya hari, tetapi semakin banyak. Yang nambah bukan cuma hitungan jari, nggak, bukan cuma puluhan, ratusan tiap harinya. Sehingga ketika saya baca data, wih sehari ini udah tambah sekian ratus, sehari ini tambah sekian ratus. Nah kalau saya follow up pakai tangan semua, tanganku cuma dua, harus ngurusin tim dan sebagainya, harus ngurus apapun itu, produk, operasi, macam-macam lah kayak gitu kan. Masih ada meeting dan sebagainya. Ini tangan itu lama-lama jadi apa? Keriting gitu kan. Tangan lama-lama ntar kayak gini-gini sendiri gitu kan. Kayak gini sendiri. Kenapa bisa kayak gitu sendiri? Karena kecapekan. Saya tuh pernah gitu kan. Apa tuh? Melihat orang di YouTube gitu kan. Tangannya gini-gini sendiri. Kenapa gini-gini sendiri? Ternyata gara-gara kebanyakan nge-game. Kan gini-gini terus. Sama kebanyakan ngetik pun bisa juga sama gitu kan. Bisa gini-gini sendiri. Makanya setelah itu saya mikir, wah nggak bisa nih kita, saya harus pakai ini terus cara ini. Udah profitnya kecil, hasil capek doang, hasilnya ya bisa dibilang profit ya profit, cuman nggak sebanding dengan capeknya gitu. Akhirnya saya putuskan, oke deh coba saya pakai tools kayak gitu kan. Ya awalnya nyoba-nyoba, ternyata suka dan lama-lama nyaman dan akhirnya berlangganan. Setelah berlangganan melakukan referral, setelah referral akhirnya berpenghasilan dari situ. Nah, oke teman-teman, caranya saya biasanya pakai tools gitu ya. Contoh nih, saya apa namanya tuh buka toolsnya gitu kan. Oke, saya masukkan nomor HP yang mau saya follow up ke tools tersebut gitu ya. Saya masukkan, saya import gitu ya. Nah, setelah saya masukkan nomor HP-nya, kan nomor HP-nya itu bisa dimasukkan ke tools itu. Gampang lah, nanti ada tutorialnya lah. Intinya dimasukkan, nah setelah dimasukkan, maka kita akan nge-set up tools-nya kayak gitu kan. Oke, tools ini akan dikirim ke sekian orang. Oh, contoh kita memasukkan data ada 500 orang, maka tools itu akan di-set up untuk mengirim data ke 500 orang itu. Dengan custom, yaitu dengan penyebutan nama. Gitu kan. Nah, setelah melakukan dengan penyebutan nama, nanti akan bisa di-set up nih. Ini tuh pesannya mau kita kirim doang, atau setelah kita kirim, itu akan ada jawaban otomatis dari tools kita. Kalau kita pengen kirim doang, ya udah berarti kirim doang aja, klop aja. Tapi kalau pengen ada jawaban otomatis, maka kita bisa set up, oh jawaban otomatisnya A, B, C, seperti itu. Oke? Nah, setelah kita set up jawaban otomatis, nanti bisa nih ditandai gitu kan. Oh, orang yang membalas ini ditandai dengan orang yang minat. Orang yang nggak membalas berarti orangnya belum minat, kan bisa tuh. Oke, ternyata dari sekian, setelah kita ngechat, ternyata ada nih. Kita ngechat ke 500 orang gitu ya, follow up ya. Oh, ternyata yang respon ada 300. Pertama ditandai dengan orang menjawab gitu kan. Oke, berarti kita akan fokus follow up ke 300 orang lagi nih. Berarti orang yang tadi ditandai sebagai minat di tag gitu ya. Di tag sebagai orang yang minat, maka kita akan rekam lagi datanya. Oh, ada 300 orang nih, ambil. Yang 200 gimana? Yang 200 mati dulu deh. Kita fokus yang minat dulu. Karena kalau kita menghabiskan waktu buat orang yang nggak minat, sama aja capek kan. Nah, sekarang 300 itu kita akan engage lagi, pakai tools lagi. Dengan chat yang baru. Berat ya gitu. Oke, ternyata ada nih sekian lagi yang ada sekian orang yang transfer kayak gitu kan. Oke, yang transfer kita tandai apa namanya tuh udah transfer, berarti kita pisahkan lagi. Oh, udah transfer, ini belum. Yang udah transfer berarti dipisah ya. Oke, yang belum transfer kita follow up lagi dengan chat yang terbaru kayak gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi dengan bantuan tools kita akan lebih mudah memisah-misahkan karena apa? Bisa mendeteksi nih orang yang
minat mana yang belum, mana itu bisa dideteksi. Istilahnya itu ada funneling gitu loh. Ketika kita melakukan penjualan gitu ya. Contoh nih, saya kasih contoh ya. Apa namanya tuh? Ketika teman-teman melakukan penjualan kan ada yang namanya tuh corong gitu ya. Kan nggak mungkin tuh semuanya tuh dari awal tuh yang di follow up dari 500 beli semua kan enggak ya. Maka ada namanya corong. Saya akan gambarkan nih biar gampang analogi. Saya akan izin gambarkan. Nah, kurang lebih kemudian seperti ini ya. Nah, ini kan ada corong nih teman-teman ketika melakukan penjualan kan yang namanya apa? Funneling gitu ya. Nah, katakanlah yang di follow up 500 orang nih, gitu kan. Kan nggak 500 orang itu langsung beli di sini semua 500 enggak ya. Akan ada yang tersaring nih. Oke, yang respon itu 300. Maka kita akan fokus ke 300 orang itu. Nah, kalau teman-teman memecahkannya pakai manual, pakai tangan, capeknya minta ampun gitu. Harus saya pernah gitu kan. Capek banget. Mata sampai pedes gitu. Mereka pakai tools di sini. Oke. 300 itu, oh ada yang transfer nih. Transfer ada 50 dari 300 ini. Artinya masih ada, oke, yang transfer ada 50 gitu kan. Sini 50 gitu. Transfer 50. Ini TF gitu ya. Yang terakhir ini TF gitu kan. Oh, di sini artinya masih ada 250 orang gitu kan. Oke, kita follow up lagi gitu. Oh, ada transfer nih dari 250 orang nih yang transfer 100, berarti di sini ada 150. Maka sisanya di sini ada 150 orang lagi yang belum transfer gitu kan. Nah, 150 orang ini kita akan engage dengan tanya masalah. Masalahmu apa, kok belum transfer dan sebagainya. Nah, itu bisa pakai tools juga. Sehingga kita membuka percakapan dengan tools, tapi kita menjawabnya dengan manual. Atau pakai tools juga bisa. Gitu. Jadi, itu pilihan sih, teman-teman mau menjawabnya pakai manual atau pakai robot, itu semuanya bisa. Tapi kalau saran saya, dikombinasikan antara manual dan robot. Karena ada beberapa jawaban yang memang membutuhkan jawaban secara manual. Tapi yang jelas, kalau teman-teman lakukan semuanya ini pakai tangan, yang terjadilah tangannya keriting, capeknya nggak ketolongan kayak gitu. 500 di follow up semua. Nah, kan lumayan tuh. Oh, ada di 150. Dari 150 itu, sorry ya, ditanyai gitu kan. Ini kamu kenapa belum transfer? Oh, karena aku ada ini kebutuhan lain-lain. Nanti akan oke, di sini ternyata ketika mereka menyampaikan keluhan dan kita bisa memberikan solusinya, maka kita bisa mendapatkan apa namanya tuh berapa closingan ya. Katakanlah ada 50 closingan lagi, berarti di sini ada 200 gitu kan. Oke, 200. Oh, di sini kita bisa mendapatkan 200 closingan. Maka di sini akan sisa 100 lagi nih gitu. 100 kita akan apa namanya tuh proses lagi gitu kan. Sehingga apa sih? Inilah yang namanya funneling gitu. Follow up gitu ya. Follow up itu nggak butuh sekali gitu. Tapi butuh sampai 7 kali dan sebagainya gitu ya. Berkali-kali gitu. Sehingga apa? Mereka akan terjadi tertarikan. Kalau cuma sekali mereka lupa gitu. Maka butuh berkali-kali, 7 kali dan sebagainya. Bahkan 7 kali pun belum tentu mereka beli loh. Kadang 7 kali itu ya kadang beli, kadang enggak gitu kan. Makanya setelah kita tahu follow up 7 kali, kalau kita teman-teman follow up-nya pakai tangan, kira-kira bisa bayangin nggak sih follow up 500 orang sampai 700 kali pakai tangan? 700 kali. 500 orang pakai tangan 7 kali gitu. Yuk kita coba nganu ya, hitung-hitung ya gitu ya. Coba hitung-hitung. Oke, 500 gitu ya. 500 dikali 7. Teman-teman berarti ngecat berapa kali itu? Kita coba ya. Kita coba hitung kali 500 kali 7. 500 dikali 7. Oh, ternyata teman-teman harus ngecat 3.500 kali, teman-teman. Itu belum termasuk Yopi objection-nya, keberatannya 3.500 kali, teman-teman. Teman-teman harus semua. Belum termasuk handling objection. Teman-teman bisa bayangin gitu, teman-teman. Jadi capeknya minta ampun. Jadi ya, kalau teman-teman mau pakai cara manual dipersilahkan. Tapi kalau teman-teman siap capek ya. Tapi kalau saya sih biasanya nggak pakai cara manual sih. Nah, ngapain kalau ada yang bikin lebih nyaman kok cari yang sulit kan kayak gitu. Kalau ada yang instan kenapa cari yang manual kan kayak gitu.
instan kan lebih enak ya. Instan lebih enak ya daripada manual, capek. Manual capek banget gitu teman-teman. Jadi kurang lebih itu teman-teman pilihan tinggal pengen yang instan atau manual. Oke ya, seperti itu Teh Popi jawabannya. Mungkin Sip, nanti akan terima di-sharingkan Teh Popi tentang toolsnya dan sebagainya gitu. Iya, terima kasih ya Mas Sasim ya. Ya tadi udah dijelasin sedikit mungkin ya kalau Mas Sasim pengalamannya menggunakan tools ya. Karena kalau misalkan 100 orang di follow up secara manual, satu pertanyaan udah udah misalkan 100 orang pertanyaannya sama, berarti kita balas 100. Nanti kalau misalkan pertanyaan yang selanjutnya berarti 200 gitu ya dalam satu hari. Belum kalau misalkan yang aneh-aneh, belum yang komplainnya, belum yang macam-macam pokoknya ya. Jadi memang kalau misalkan secara manual tidak memungkinkan ya Mas. Nah ini saya mau memperkenalkan sedikit yang tadi Mas Hasim sudah ceritain pakai tools. Nah kalau teman-teman penasaran toolsnya seperti apa? Toolsnya itu merupakan WUA CRM ya. Apa sih WUA CRM itu? Nah ini saya bagikan aja linknya. Jadi teman-teman bisa langsung buka, sedikit bisa baca-baca. Namun saya juga akan menjelaskan ke teman-teman WUA CRM itu apa sih? Nah, WUA CRM itu merupakan aplikasi Customer Relationship Management dalam bentuk extension browser Chrome yang terintegrasi langsung sama WA teman-teman. Jadi nggak pakai WA bisnis, langsung pakai web.whatsapp kamu untuk mengeluarkan kekuatan super. Jadi tanpa harus ngebales sehari 100, tinggal satu kali klik, misalkan ya, dengan template yang udah disediakan sama teman-teman sesuka hati, sesuai kebutuhan, satu kali klik itu bisa lebih dari 100 customer yang di follow up. Misalkan kalau misalkan teman-teman mau nge-follow up 100 orang, udah satu kali klik aja udah langsung 100 orang yang ke follow up gitu. Jadi nggak usah banyak ketik, nggak usah banyak pusing, biar jarinya juga nggak keriting, bener nggak Mas? Oke, Iya, benar-benar. benar seperti itu. Nah, teman-teman bisa coba dibuka aja linknya, biar teman-teman juga bisa tahu fitur-fiturnya apa aja. Nah, ini juga ada mana ya? Tadi ada yang nanya katanya kalau misalkan eh, punya 100 database, terus oh iya ini kata Hairul Sani, Mas saya kan punya database lebih dari 100 nih. Nah, saya juga kadang ngechat menggunakan tools, tapi terkadang jika menggunakan tools malah chat yang lama atau di database yang lama itu tenggelam. Nah, itu gimana solusinya? Nah, untuk Kak Hairul Sani, nggak usah khawatir karena ada juga fitur yang bisa mengelompokkan mana yang lama, mana yang baru, dan mana yang apa ya, yang nggak apa ya, yang tengah-tengah gitulah istilahnya seperti itu ya. Jadi bisa bisa dibedain mana customer yang baru, mana customer yang lama gitu. Jadi nggak usah bingung kenapa takut tenggelam, misalkan nggak akan tenggelam kok, tenang gitu ya, karena fitur-fiturnya juga menarik. Boleh dibaca-baca aja sama teman-teman ya, biar lebih paham juga, dan dalamnya juga ada semacam tutorialnya, jadi teman-teman nggak usah bingung gimana cara pakainya, nggak usah khawatir kebingungan. Nah, buat teman-teman ada yang mau nanya lagi, boleh silahkan, kira-kira apa nih yang mau ditanyakan sama Mas Hasim? Selain tools mungkin ya, tadi ada juga yang nanya katanya, eh, kata-kata yang pas untuk follow up customer yang lama seperti apa, udah ada yang nanya tadi, udah terjawab juga gitu ya. Ada lagi boleh yang mau nanya teman-teman, silahkan, masih ada waktu, kita sampai 9:30 ya. Ya, masih ada waktu, boleh ya Mungkin ada teman-teman. yang bisa mungkin ada yang bisa diajak on mic gitu Teh Popi yang tadi tanya di kolom komentar terus diajak on Oh mic nih. iya, boleh boleh, nggak apa-apa, diskusi aja jadi biar tidak sarah ya Mas ya. Nah, Mas, misalnya ada banyak kontak WA tapi mereka belum nge-save kontak saya, kalau ngirim pesan broadcast gimana ya kalimat yang baik? Nah Mas, itu gimana Mas? Kalimat yang baiknya seperti apa? oke, kalimat yang baik ketika broadcast itu yang pasti adalah ada polanya. Polanya yang pertama adalah gini nih, saya coba share screen aja langsung, saya praktikkan di dalam eh, bentuk tulisan, oke ya. Nah, ini teman-teman. Sorry.
Oke, saya coba praktikan terhadap tulisan ya. Kayak gini, udah. Sip. Oke, ini kelihatan ya. Saya besar juga. Sorry. Assalamualaikum, Kak Popi. Ya, salam kenal. Ya, saya eh Ahmad gitu ya. Oke, admin Mas adminnya Mas Hasim gitu ya. Ya, Mas oke. Ini orang yang belum save ya. Hasim dalam Yuminar apa namanya tuh miliki penawaran oke penawaran menawan model sorry ini ya apa oke nih. Nah, yang paling penting kan tulisan harus diperhatikan ya, jangan banyak yang salah karena tipe itu fatal banget. Ya bukan karena apa-apa ya, tapi orang tuh sangat memperhatikan namanya tulisan gitu. Eh, lewat di sini selanjutnya adalah terima kasih ya. eh, Tadi malam sudah ikut Zoominar-nya. Kalau misalnya saya bagikan PDF rangkumannya, apakah Kak Popi mau? Nah ini diperhatikan juga nama ini P itu harus besar. Karena kenapa saya memperhatikan? Karena kadang customer tuh memperhatikan ini juga loh, jangan disepelekan kata apa kapital gitu lah. Nah, ini kan apakah Kak Popi mau ya? Tahu ya? Nah, kita tuh bisa nge-setup gitu. Ketika ada orang jawab mau atau minat, oke ya. Iya, oke, mau dong dan sebagainya gitu ya. Kita bisa nge-setup di aplikasi itu. Maka kita bisa otomatis langsung menjawab gitu ya. Gak usah kita jawab apa namanya itu manual gitu. Ketika ada orang yang jawab seperti ini, langsung sistem tuh merekam gitu. Terusnya langsung merekam. Oh, ada yang jawab seperti itu ya gitu kan. Terus langsung merekam. Baik Kak gitu ya. Langsung seperti ini. Baik Kak, berikut namanya tuh rekaman bukan rekaman ya, rangkuman Zoominarnya dalam bentuk PDF. Nah, dikasih link nih, link. Silahkan save WA ini atas ya nama admin Ahmad untuk dapatkan informasi Yuminar selanjutnya. Oke. Apakah WA ini sudah di save? Oke. Terus orang akan bilang sudah. Oke. Iya. Sudah dong kayak gitu kan. Langsung sistem membaca gitu kan. Oh, contoh nih. Baik, Kak Popi. Terima kasih. Zoominar selanjutnya akan dilaksanakan pekan depan ya. Zoominar selanjutnya akan dilaksanakan 2 pekan lagi bersama Mas Hasim dan Buah
CRM. Nah, teman-teman udah kebayang ya caranya ya. Jadi semuanya tuh otomatis kayak gitu. Teman-teman nggak perlu jawab satu persatu, tapi ketika orang itu interaksi mau oke iya, kita langsung sistem membaca gitu kan, langsung pesan selanjutnya terkirim gitu teman-teman. Jadi udah terbayang ya caranya gitu. Oke. Dan apa namanya tuh belum nge-save. Caranya itu cara memulainya adalah perkenalan. Intinya tuh perkenalan, terus alasan kita menghubungi dia apa, terus kita memberikan sesuatu dulu, baru nanti dia akan nge-save, dan setelah nge-save kita akan berikan tanda terima kasih, yaitu dengan menghubungi lagi ketika ada sebentar lagi. Sehingga apa sih goalnya, bukan cuma kita ngechat doang dia nggak nge-save, tapi dia kita ngechat dan dia juga mau save nomor kita. Itu teh Popi, udah clear ya? Oke. Oke, udah ya. Terima kasih Mas Asim. Nah, buat teman-teman yang tadi sempat bingung gimana caranya follow up, udah terjawab ya, pakai tools Huwa CRM. Nah, dan untuk teman-teman ada kabar bahagia untuk Huwa CRM khusus malam ini kita ada promo untuk teman-teman. Nah, promonya bisa ditampilkan di layar, tolong operator. Nah, teman-teman bisa dapat promo khusus untuk malam ini, bayar 1 bulan dan bisa merasakan kenikmatannya selama 3 bulan. Bayarnya berapa? Cukup dengan 179.000 aja. Teman-teman udah bisa menik semua fitur-fitur yang ada di Huwa CRM. Mau follow up, mau paneling, mau cek ongkir juga bisa, nggak usah keluar WA. Terus mau mau manggil nama, mau tagging, mau save pesan penting gitu. Terus bisa broadcast juga. Meskipun kontaknya nggak di-save, itu bisa banget ya. Tadi juga ada kakak yang nanya, biar gimana caranya kontaknya yang lama nggak tenggelam, itu ada fitur paneling. Itu bisa digunakan banget untuk agar chat-chat yang lama itu tidak tenggelam ya. Dan ini khusus untuk malam ini aja, ya, bayar 1 bulan dan merasakan kenikmatannya selama 3 bulan ya. Gimana sih caranya? Nah, gimana caranya? Pasti teman-teman kan ada penasaran juga ya. Tapi sebelumnya, saya ingatkan kembali untuk teman-teman, jangan lupa untuk screenshot webinar ini, kemudian di-post di Instagramnya, di Instagram masing-masing, dan jangan lupa untuk tag @uwa_CRM, kemudian @hasimzurni, dan juga @billionairecoach.co.id. Untuk story yang paling menarik, nanti kita akan kasih ebook khusus untuk 3 orang pemenang aja. Kita kasih ebook ya Mas ya? Kita kasih ebook secara gratis untuk 3 orang yang story-nya paling menarik, story Instagramnya paling menarik. Mau dikreasikan boleh, mau dibikin kayak reels atau video singkat juga boleh. Yang penting semenarik mungkin untuk 3 orang pemenang nanti kita akan kirimkan. Jadi untuk pemenangnya nanti kita akan umumkan di Instagram Huwa CRM, dan nanti akan langsung di DM sama adminnya untuk mengirimkan link e-booknya ya Mas ya. Dan ini gratis loh gitu. Kapan lagi ya kita dapat e-book secara gratis dan juga banyak manfaatnya. Oke, gimana sih Kak caranya untuk mendapatkan promonya? Bisa langsung teman-teman buka linknya. Nanti saya kirimkan sebentar. Saya kirimkan linknya melalui chat ya. Bentar. Nah, teman-teman bisa buka aja langsung link yang sudah saya kirimkan. Nah, untuk step-stepnya ada di layar. Nah, stepnya teman-teman masukkan dulu, isi dulu data dirinya secara lengkap. Kemudian nanti khususnya juga email, nomor handphone, jangan sampai ada yang lupa. Kemudian nanti teman-teman pilih yang 3 bulanan. Di paling atas itu ada produk, ada tulisan produk, nah nanti pilih yang 3 bulanan. Kemudian setelah itu teman-teman bisa klik yang Anda punya kupon, nah itu diklik aja, masukkan kuponnya, mau diskon. Ini saya tulis ya. Nah ini kuponnya. Ini masukkan aja kuponnya. Setelah kuponnya dimasukkan nanti harganya langsung berubah.
Ini yang dari awalnya 399.000 langsung berubah ke 179.000 dan itu untuk 3 bulan. Gitu teman-teman. Gimana? Nah, nanti setelah itu teman-teman bisa langsung check out. Pembayarannya juga bisa melalui BCA, BNI, BRI, Mandiri, dan masih banyak lagi. Jadi nggak usah ribet ya, nggak usah pusing. Khusus untuk malam ini aja. Kalau misalkan lebih dari 24 jam, itu harganya nggak ada promo lagi gitu. Karena ini khusus untuk malam ini, untuk peserta webinar yang check out malam ini dapat promo dari kita gitu ya. 179.000 untuk 3 bulan. Gitu, teman-teman. Yuk, check out yuk. Pokoknya lebih dari 24 jam promonya udah hilang. Mas Hasi masih pakai WUA CRM sampai saat ini? Masih, masih. Masih ya? Setia sekali ya sama WUA CRM. Kenapa Mas Wow, siap. kenapa Mas senang banget sama WUA CRM? Apa alasannya? Ya, alasannya karena tadi ya yang saya suka itu dari beberapa yang saya sharingkan. Jadi sebenarnya yang saya sharingkan itu lah yang menjadi alasan saya pakai UAS yang sampai Oh sekarang kayak gitu. gitu, iya. Betul ya, memang sebermanfaat itu ya WUA CRM khususnya untuk CS gitu ya. Untuk yang mau follow up lebih dari 100 orang itu bisa banget dan ini bermanfaat banget karena tools ini juga fitur-fiturnya juga menarik, fitur-fiturnya banyak, bermanfaat banget dan pastinya juga nggak ribet dipelajari karena di dalamnya juga udah ada video tutorialnya gitu. Makanya Mas Asin juga betah ya Mas ya pakai UAS CRM ya. Yups, bener banget. Benar banget pastinya ya. Ayo teman-teman langsung aja check out ya karena promo ini hanya berlaku 1 kali 24 jam. Lebih dari itu promonya habis dan teman-teman dan harganya juga pasti kembali normal gitu. Kalau harganya kembali normal kan sayang ya Mas ya mumpung ada kesempatan ada promo itu bayarnya 1 bulan tapi eh, kita bisa merasakan nikmatannya itu selama 3 bulan gitu kan ya kapan lagi gitu karena hanya 1 kali 24 jam dan besok itu kembali lagi ke harga normal. Siapa di sini yang udah check out? Ayo dong, siapa di sini yang udah check out? Dan untuk teman-teman kalau misalkan masih bingung gimana dan ada pertanyaan, silakan bisa langsung aja hubungi kontak UAS CRM ya, CS-nya UAS CRM. Bisa dicatat aja atas nama Rama di 081221566495 ya. Nanti bisa tanya-tanya langsung ke CS-nya. Kalau misalkan ada yang nggak ngerti. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini masih berlaku sampai sampai selesai webinar ini juga masih berlaku. Pokoknya 1 kali 24 lebih dari 1 kali 24 jam harganya kembali normal gitu. Sayang ya Mas ya kalau misalkan tidak dimanfaatkan dengan baik gitu. Kalau misalkan tidak dimanfaatkan dengan baik. Kalau untuk harga normalnya kalau misalkan kalau misalkan untuk harga normal itu untuk 3 bulan itu tadi formnya itu sebesar 400.000 untuk bulan. Tapi kalau misalkan check outnya malam ini untuk 3 bulan itu teman-teman cuma bayar 179.000 aja. Wah, potongannya juga besar banget ya Mas ya. Gitu. Pokoknya Ada yang tanya kuponnya tuh. oh, kuponnya ini, Kak. Ini mau diskon. Kuponnya mau diskon ya. Aku kirim. Nah, kuponnya mau diskon. Dimasukin aja ke yang ini nih, ke kolom yang Anda punya kupon. Jadi klik di sini, kemudian ditulis aja mau diskon, nanti otomatis harganya langsung berubah gitu. Udah kelihatan dari harganya langsung berubah, nanti tinggal check out dan selesai. Bisa langsung digunakan seperti itu. Ya teman-teman yang belum check out, mumpung lagi promo, kapan lagi kan ya, biasanya senang sama yang promo-promo tuh. Saya juga senang kalau misalnya ada yang promo-promo kayak gitu teh. Wah. Aduh.
Mas Hasim udah berapa lama pakai UA CRM? Kalau boleh tahu. Sekitar 3 bulan. 3 bulan. Berarti, Dan berat, ini langganannya langsung 1 tahun teh langganannya. oh langsung 1 tahun. Berarti kebagian juga dong promonya. Iya dong. Jadi kemarin check out 3 bulan terus langsung ngambil langganan yang 1 tahun biar Oh apa yang namanya satu tuh tahun. jangka panjang sekalian gitu Jangka kan. Lebih panjang ya. murah. Lebih murah tuh. Apalagi yang 1 tahun ya. Yang 3 bulan aja ada promo. Apalagi yang 1 tahun. Aduh, biar lebih murah katanya kalau misalkan untuk setahun itu. Ya teman-teman siapa yang udah check out? Ayo dong, eh, acungkan tangannya. Oke ya, karena waktunya terbatas, kita akhiri Zumina kali ini. Pokoknya buat teman-teman yang mau check out masih ada kesempatan 1 kali 24 jam. Lebih dari itu harganya kembali normal ya. Jadi habis beres ini kalau misalkan ada yang mau check out masih promo masih. Habis ini misalkan nanti jam 12 masih promo masih. Pokoknya 1 kali 24 jam aja. Lebih dari itu baru balik normal lagi ya. Terima kasih untuk Mas Hasim yang sudah menyempatkan waktunya yang sudah mau berbagi ilmu sama teman-teman di sini. Semoga menjadi amal baik untuk Mas Hasim dan untuk teman-teman para yang sedang menjalankan bisnisnya, yang bisnisnya eh, eh, sedang dalam tahap pengembangan atau yang baru mulai, semoga lancar, semoga makin mengalir cuannya ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman juga yang sudah menyempatkan waktunya hadir di sesi webinar atau Zoominar kali ini. Saya Poppy Puspita, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat semuanya. Oke, sama-sama Teh Papi. Ya, boleh saya kalau yang udah. Silakan. Selamat Kak Tias. Bye.